Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berjumpa di acara Banking and Finance on Course 2021. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Doni Arsal SE dan Abang Agung Laksana Pranata SHLLM selaku pembicara hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Wakil Ketua BEM FHUI, Mbak Nadia Jessica beserta jajarannya, Direktur Eksekutif BLS FHUI, Abang Theodorus Rafael beserta jajarannya, Project Officer Banking and Finance on Course 2021, Putih Samara beserta jajaran panitia, Mbak Intan Dinia selaku moderator pada pagi hari ini, serta tak lupa pula kepada seluruh peserta Banking and Finance on Course 2021. Perkenalkan, saya Aditya Fadil Avicenna selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Selamat datang di acara Banking and Finance on Course 2021 dengan tema Public-Private Partnership, Legal Framework of Project Financing and on Infrastructure Development. Banking and Finance on Course 2021 merupakan salah satu program kerja dari Divisi Banking and Finance BLS FHUI, yang mana berupa sebuah webinar dan workshop yang membahas isu-isu berkaitan dengan hukum bisnis, khususnya dalam sektor perbankan dan pembiayaan oleh para pembicara yang kompeten di bidangnya. Pada tahun ini, Banking and Finance on Course membawa tema mengenai Public-Private Partnership sebagai salah satu skema pembiayaan dalam sebuah proyek infrastruktur yang akan ditinjau dari sudut pandang hukum bisnis. Sebelum acara dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Doni Arsal SE dan Abang Agung Laksana Pranata SHLLM yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara pada Banking and Finance on Course 2021. Kemudian, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan untuk hadir pada acara hari ini. Semoga acara hari ini dapat memberikan manfaat yang berguna di masa sekarang pun masa yang akan datang. Untuk kelancaran acara hari ini, maka izinkan saya untuk membacakan peraturan pada acara Banking and Finance on Course 2021 hari ini. Dimohon kepada para peserta untuk memerhatikan tata tertib yang akan saya bacakan. 1. Acara Banking and Finance on Course atau BFC akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama yang akan diselenggarakan pada Sabtu 8 Mei 2021 dari pukul 9 hingga 11 WIB, dan hari kedua yang akan diselenggarakan pada Minggu 9 Mei 2021 dari pukul 9 hingga 12.30 WIB yang akan diselenggarakan melalui platform Zoom Cloud Meetings. 2. Peserta BFC adalah seluruh peserta yang telah melengkapi proses pendaftaran dan telah dikonfirmasi sebagai peserta melalui email blsfhui.bafin@gmail.com. 3. Seluruh peserta diwajibkan untuk masuk ke dalam meeting room 15 menit sebelum meeting dimulai. 4. Meeting link akan diberikan kepada seluruh peserta 1 hari sebelum meeting dilaksanakan. 5. Meeting link hanya akan diberikan kepada peserta BFC, dan peserta dilarang menyebarluaskan link tersebut kepada non-peserta. 6. Seluruh peserta wajib menuliskan username pada akun Zoom Cloud Meetings dengan format nama _ instansi. Seperti contoh, Hanif_Universitas Indonesia. 7. Peserta yang diperbolehkan memasuki meeting room BFC adalah peserta dengan nama akun Zoom Cloud Meetings yang sesuai dengan nama yang terdaftar pada saat registrasi. 8. Host akan menerapkan sistem lock meeting 15 menit setelah acara dimulai untuk kepentingan keamanan dan hanya akan dibuka 1 jam sekali. 9. Peserta dengan gangguan koneksi maupun teknis sebelum dan atau selama meeting berlangsung dapat menghubungi panitia melalui contact person yang telah tertera pada Terms and Conditions, sehingga panitia dapat memberikan izin untuk Anda masuk kembali. 10. Seluruh peserta diwajibkan untuk mengenakan pakaian semi-formal yang sopan dan rapi. 11. Seluruh peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama meeting berlangsung. 12.
Seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan mikrofon selama meeting berlangsung dan hanya diizinkan untuk menyalakan mikrofon apabila diberikan izin oleh Master of Ceremony, moderator, maupun pembicara. 13. Semua peserta dilarang berdiskusi atau berbicara melalui ruang obrolan yang ditujukan kepada semua peserta lain atau everyone di ruang obrolan yang tersedia di platform Zoom Cloud Meetings. Ruang obrolan ini hanya digunakan dengan tujuan mengajukan pertanyaan dan memberikan informasi kepada para peserta. 14. Seluruh kegiatan pada saat meeting berlangsung dipandu oleh Master of Ceremony ataupun moderator. Dan segala macam interupsi atau hal-hal lain yang memengaruhi jalannya kegiatan meeting harus mendapatkan izin dari Master of Ceremony atau moderator. 15. Host memiliki kewenangan untuk mengatur aksesibilitas dan juga konfigurasi kamera maupun mikrofon seluruh peserta. 16. Peserta yang mendapatkan sertifikat adalah peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara Banking and Finance on Course 2021 dari awal hingga akhir acara. 17. Peserta diwajibkan untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp BFC 2021 dikarenakan semua informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan acara akan disampaikan melalui WhatsApp grup tersebut. 18. Apabila peserta tidak dapat mengikuti seluruh peserta mengikuti apabila peserta tidak dapat mengikuti seluruh peraturan dalam terms and conditions ini dan mengganggu jalannya meeting, maka host secara sepihak dapat mengeluarkan peserta dari meeting room. Baiklah, dengan ini diharapkan kepada para peserta untuk mematuhi terms and conditions yang telah dibuat oleh panitia. Hal ini guna melancarkan acara Banking and Finance on Course 2021 pastinya. Selanjutnya, marilah kita beranjak kepada rangkaian acara lainnya, yakni sesi sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Putih Samara selaku Project Officer Banking and Finance on Course 2021. Maka daripada itu, kepada Putih Samara waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Samara Sastro Satomo, selaku Project Officer dari Banking and Finance on Course 2021 yang diselenggarakan oleh BLS FHUI. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, kita dapat sama-sama menghadiri acara Banking and Finance on Course 2021 pada pagi ini. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta selamat datang kepada pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Doni Arsal SE, serta Abang Agung Laksana Pranata, SHLLM, yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri Banking and Finance on Course 2021. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada Mbak Nadia Jessica, selaku Wakil Ketua BEM FHUI 2021 beserta jajarannya, dan juga selamat datang kepada Abang Theodorus Rafael, selaku Direktur Eksekutif BLS FHUI 2021 beserta jajarannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Habibah Syabila dan Mbak Dara Alifia Indriasto, selaku Manager dan Vice Manager Banking and Finance BLS FHUI 2021, beserta seluruh jajaran panitia yang telah membantu menyelenggarakan dan menyukseskan Banking and Finance on Course 2021. Tak lupa juga, saya berterima kasih kepada seluruh peserta Banking and Finance on Course 2021 atas antusiasmenya, dan saya ucapkan selamat kepada para peserta yang telah terpilih untuk mengikuti Banking and Finance on Course 2021 ini. BLS FHUI, khususnya Divisi Banking and Finance, setiap tahunnya rutin mengadakan external study yang mengundang pembicara dari pihak eksternal dan terbuka untuk publik. External study ini dinamakan Banking and Finance on Course. Mengingat pentingnya peran pembangunan infrastruktur terhadap kemajuan bangsa, Banking and Finance on Course pada tahun ini mengangkat tema Public-Private Partnership, Legal Framework of Project Financing on Infrastructure Development. Untuk hari pertama khususnya, kami membawa subtema Introduction to Public-Private Partnership, Business and Legal Aspects of All Road Procurement. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan Banking and Finance on Course 2021, dan semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat dan berguna ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Samara atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Abang Theodorus Rafael selaku Direktur Eksekutif BLS FHUI 2021. Kepada Bang Theo, waktu dan tempat dipersilakan.
Ya, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara Banking and Finance on Course 2021. Selamat pagi, Bapak Doni Arsal dan Abang Agung Laksana selaku pembicara yang saya hormati. Rekan saya, Najas selaku Wakil Ketua BEM FAUI 2021 yang saya hargai, dan Putih Samara selaku Project Officer, dan rekan-rekan panitia serta peserta yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Theodorus Rafael, selaku Direktur Eksekutif BLS FAUI periode 2021. Saya berterima kasih kepada Bapak Doni Arsal dan Abang Agung Laksana yang sudah menyediakan waktunya untuk menjadi pembicara pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Nadia Jessica selaku Wakil Ketua BEM yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan peserta yang sudah mempersiapkan dan bersedia untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah sangat luar biasa karena bisa menyiapkan acara Banking and Finance on Course ini dengan sangat baik. Melihat keadaan pandemi yang mengharuskan kita menjalankan acara ini secara daring. Banking and Finance on Course ini merupakan salah satu program kerja yang dibawa pada pengurusan BLS FAUI pada tahun ini, yang berbentuk pemaparan materi oleh para pembicara dan yang kompeten di bidangnya mengenai permasalahan hukum dan aspek bisnis secara praktis dan teoritis. Pada kesempatan kali ini, Banking and Finance on Course akan membawakan tema Public-Private Partnership, Legal Framework of Project Financing and on Infrastructure Development, di mana kita akan sama-sama belajar mengenai skema dari KPBU, aspek-aspek bisnis dan investasi dalam KPBU, proses pelelangan proyek KPBU, bentuk-bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah, dan masih banyak lagi. Akhir kata, saya berharap semua orang yang berpartisipasi di sini bisa mendapatkan manfaat ataupun pembelajaran dengan mengikuti acara ini. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Terima kasih Bang Theo atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua BEM FAUI 2021. Kepada Mbak Nadia Jessica, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih MC untuk kesempatannya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati. Pembicara pada pagi hari ini Bapak Doni Arsal SE, Director of Finance Jasa Marga, Bang Agung Laksana Pranata SHLM, Head of Legal and Compliance Jasa Marga. Yang saya hormati Theodorus Rafael selaku Direktur Eksekutif Business Law Society FAUI beserta jajarannya, dan juga Samara selaku Project Officer dari acara Banking and Finance on Course pada hari ini. Dan tidak lupa juga yang saya banggakan rekan-rekan yang menjadi peserta pada acara pada pagi hari ini. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di Banking and Finance on Course, Divisi Banking and Finance BLS FAUI dengan tema Public-Private Partnership, Legal Framework of Project Financing on Infrastructure Development. Acara ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pesertanya, baik mendasar maupun mendalam mengenai public-private partnership dari aspek hukum bisnis. Sehingga kedepannya saya berharap rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara pada hari ini mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya mengenai PPP. Akhir kata, saya berharap agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Selamat mengikuti Banking and Finance on Course, Divisi Banking and Finance BLS FAUI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih Mbak Nadia atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang dinanti-nanti, yakni sesi pemaparan materi. Namun sebelum kita memulai sesi pemaparan materi, diimbau kepada seluruh peserta untuk tetap mematikan mikrofon dan menyalakan kamera demi kelancaran acara hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh Mbak Intan Dinia selaku moderator. Sebelum itu, saya akan membacakan kurikulum vitae atau CV dari Mbak Intan Dinia. Baik, Mbak Intan Dinia merupakan mahasiswa tingkat kedua Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Mbak Intan pernah menjabat sebagai Vice Head of Ceremony Division The Second National Business Law Community Internal Legal Opinion Competition atau NILOC
dan General Secretary Festival of Arts and Sports Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2020. Saat ini, Mbak Intan aktif sebagai staf divisi Banking and Finance Business Law Society FHUI. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Mbak Intan di dia waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Adit atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Doni Arsal SE dan Abang Agung Laksana Pranata SHLLM selaku pembicara pada hari ini dan kepada seluruh peserta Banking and Finance on Course 2021. Perkenalkan, saya Intan Dinia Rizky selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi pemaparan materi dalam Banking and Finance on Course hari ini. Banking and Finance on Course pada tahun ini mengangkat tema Public-Private Partnership, Legal Framework of Project Financing on Infrastructure Development. Singkatnya, Public-Private Partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, yang mana selanjutnya akan saya sebut dengan KPBU, merupakan skema pembiayaan yang ditawarkan oleh pemerintah dengan melibatkan partisipasi pihak swasta guna pemenuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pada webinar kali ini, kita akan mempelajari dan mengenal lebih dalam terkait KPBU dari aspek hukum bisnis berkaitan dengan pengenalan, skema, mekanisme, dan tinjauan hukum yang kemudian akan dipersempit dengan pembahasan KPBU dalam pembangunan jalan tol. Sesi kita pada pagi hari ini akan dimulai dengan pemaparan materi oleh para pembicara dari PT Jasa Marga Persero Tbk yang sangat berkompeten di bidangnya. Pembicara pertama kita adalah Bapak Doni Arsal SE selaku Direktur Keuangan PT Jasa Marga Persero Tbk yang pada hari ini akan membahas mengenai penjelasan KPBU secara umum serta aspek bisnis pembiayaan jalan tol. Sebelum sesi ini dimulai, saya akan membacakan CV dari Pak Doni Arsal selaku pembicara pertama kita pada hari ini. Bapak Doni Arsal SE yang merupakan sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, merupakan Direktur Keuangan di PT Jasa Marga Persero Tbk sejak tahun 2017 sampai saat ini. Beliau memiliki banyak pengalaman khususnya di bidang capital market dan banking and financial advisory. Sebelum bergabung dengan Jasa Marga, Bapak Doni pernah bekerja di Mandiri Sekuritas, Dana Reksa, dan Bank Bumi Putra dengan jabatan terakhir sebagai Managing Director Investment Banking di PT Mandiri Sekuritas. Semenjak bergabung dengan Jasa Marga, beliau berhasil meluncurkan beberapa alternatif produk pembiayaan di Jasa Marga seperti sekuritisasi, project bond, komodo bond, sukuk, dan reksadana. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu sesi pemaparan materi. Pada pemaparan materi hari ini, kepada para peserta, dimohon untuk aktif dalam berdiskusi dan tetap menyalakan kamera, karena akan dipilih satu peserta terbaik yang aktif dalam berdiskusi sebagai best participant. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak Doni Arsal, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Intan ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin saya perlu terima kasih juga kepada Banking and Finance Division Business Law Society dari Fakultas Hukum UI ya, juga dari BEM atas penyelenggaraan ini dan juga mengundang kami untuk berbicara pagi ini. Dan mungkin selamat datang juga buat adik-adik dari Fakultas Hukum dan mungkin institusi lainnya. Saya mungkin tidak akan berpanjang-panjang, akan masuk ke materi langsung, mungkin bisa disampaikan. Next slide, please. Lanjut. Nah, baik adik-adik semua, kalau kita lihat ini kita fokus sebetulnya ke kerjasama pemerintah dan badan usaha, ya. Tapi sekali lagi kerjasama pemerintah badan usaha ini baru satu sisi sebetulnya dari pemberi atau pemilik konsesi kepada investor selaku penerima. Dengan diberikannya konsesi tidak berarti bahwa konsesi itu bisa dijalankan atau dilaksanakan.
karena perlu pekerjaan tambahan untuk menyelesaikan underlying dari proyek itu sendiri. Nah, kalau di tol, underlying adalah proyek. Jadi, dengan diberikannya konsesi oleh pemerintah, itu adalah satu sisi di mana itu juga diperlukan financing untuk membiayai tol road ini sendiri, yang mungkin akan saya bahas di halaman berikutnya. Kalau dari sisi framework regulasi sendiri, yang saya highlight di kerjasama KPBU ini adalah tidak ada jaminan pemerintah terhadap pengusahaan jalan tol bagi investor, ya, baik berupa pendapatan dari tol itu sendiri maupun dari traffic. Di beberapa negara sebetulnya, ya, investor meminta adanya jaminan dari pemerintah atas pendapatan. Ya, kalau kurang dari pendapatan maka dibayar oleh pemerintah selisihnya. Nah, kalau trafficnya juga di bawah dari proyeksi juga diganti oleh pemerintah. Nah, di Indonesia tidak ada garansi. Jadi mungkin adik-adik semua nanti bisa melihat bagaimana meletakkan risiko ini bagi investor ya dalam perjanjian dengan pemerintah. Ini mungkin yang the basic ininya ya yang perlu diperhatikan. Nah, kalau kita lihat yang di sebelah kiri overview the authorities involvement ya, di mana di sini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian PUPR ya, di mana Kementerian PUPR ini ada yang namanya Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, inilah yang memberikan konsesi. Kita beri contoh di sini adalah Jasa Marga yang kebetulan juga dimiliki oleh negara ya, majoritinya. Nah, untuk yang di bawahnya, jalan tol itu konsesi bisa diperoleh melalui tiga cara. Satu adalah tender murni. Artinya kalau pemerintah melakukan tender, maka investor bisa berpartisipasi. Nah, apa yang di bid atau yang di bid itu apa? Yang di bid itu adalah initial tarif ya. Initial tarif terutama berapa initial tarif awal dan berapa jangka waktu. Ya nanti mungkin Bang Agung akan jelasin poin-poin selanjutnya, termasuk apakah ada support yang diperlukan oleh pemerintah atau tidak. Jadi pertama lewat tender. Yang kedua adalah lewat akuisisi. Maksudnya gimana? Ada pemegang konsesi lain yang tidak dapat memenuhi kelanjutan atau tidak berhasil membangun, seperti saya sampaikan tadi, dia udah dapat konsesi tapi nggak dapat financing, jadi mangkrak. Nah, itu bisa dilakukan akuisisi. Jasa Marga juga pernah melakukan akuisisi tol-tol yang mangkrak oleh swasta, ya. Nah, akuisisi ini juga nggak mesti mangkrak. Pada saat setelah beroperasi, ya investor baru bisa mengakuisisi tol milik investor tertentu. Jadi bisa dalam dua kondisi ya, ada mangkrak dan non mangkrak sebetulnya. Dan cara yang ketiga adalah unsolicited, artinya sebagai prakarsa. Pemrakarsa itu artinya kalau di sini contohnya Jasa Marga inisiasi untuk ruas tertentu ya, melakukan kajian awal atau feasibility study kelayakannya. Kemudian hasil kajiannya ini diberikan kepada pemerintah untuk direview dan dilakukan feasibility study oleh pemerintah. Kalau pemerintah menganggap bahwa tol itu layak untuk dijalankan secara komersial maupun secara ekonomik, maka pemerintah akan mentenderkannya ke publik. Di mana pemrakarsa tadi mempunyai right to match. Artinya harga terendah yang dibid oleh investor lain, kalau memang harganya masuk, pemrakarsa bisa menyamakan bidnya sebetulnya. Nah, itu dari sisi perolehan konsesi. Nanti Bang Agung akan jelasin lebih detail. Nah, dari sisi aturan lainnya adalah tarif jalan tol ini dengan Undang-Undang Jalan Tol tahun 2004, di mana terdapat kepastian setiap 2 tahun sekali ada kenaikan tarif. Jadi protected by law sebetulnya. Nah, untuk sisi lainnya apa? Ya adalah akuisisi lahan. Nah, seluruh tol Jasa Marga ini berada dalam proyek yang namanya Proyek Strategik Nasional, jadi PSN, di mana penyediaan lahannya oleh pemerintah. Jadi uniknya di tol adalah aset itu milik pemerintah, ya.
Jadi investor hanya diberikan konsesi. Jadi saya mesti underline ini. Jadi investor tidak memiliki aset, ya. Investor hanya memiliki konsesi dengan jangka waktu tertentu. Nah, hal lainnya yang penting dalam slide ini adalah 100% transaksi sekarang udah non tunai. Dengan adanya non tunai ini banyak kelebihannya. Udah nggak perlu orang lagi di gardu. Kemudian gardunya bisa lebih simpel, nggak perlu ada bullnose sebetulnya yang gede untuk menghindari tertabraknya gardu. Dan kegiatan ikutannya juga cukup simpel. Ini sebetulnya ya inti dari pembahasan di mana adik-adik sendiri nanti bisa melihat dari sisi risikonya seperti apa, strukturnya perolehan seperti apa, dan bagaimana menjaga hak-hak dari investor. Kalau investor, investasi tentu perlu untung, ya, perlu balik modal dan perlu untung. Nah, bagaimana risk allocation yang bisa balance antara government dan investor di sini yang nanti mungkin dibahas di seksinya Bang Agung. Next slide. Nah, kalau risiko terbesar di jalan tol ada 3 sebetulnya, pembebasan lahan, konstruksi, dan operasi. Pembebasan lahan ini bisa nggak lahannya bebas? Ya, Surabaya, Mojokerto itu mangkrak selama 23 tahun sebelumnya. Alhamdulillah dengan adanya program PSN pemerintah ya dari tahun 2015 sudah beroperasi. Dari bangunan beroperasi di akhir tahun 2017. Jadi kalau tanahnya mangkrak nggak bisa dibebaskan, itu berisiko terhadap biaya konstruksinya meningkat karena ada masalah time value of money. Semakin lama tanah semakin tinggi harganya, biaya konstruksi juga semakin tinggi, ya. Nah, ini related sebetulnya pembebasan lahan, artinya duit yang sudah dikeluarkan investor untuk membebaskan sebagian tanah tidak bisa dimonetize, nggak bisa keluar exitnya, nggak dapat penghasilan karena stuck di pembebasan tanah yang tidak 100% tadi. Nah, berikutnya risiko terbesarnya adalah konstruksi. Konstruksi itu adalah biaya. Kalau biayanya over, berarti investor mengeluarkan biaya lebih. Biaya lebih itu artinya juga akan menyebabkan keuntungannya berkurang atau malah rugi. Jadi penting untuk mengatur di mana jangka waktunya itu tepat dan dipilihlah kontraktor yang berkompeten ya untuk bisa menyelesaikan tepat waktu. Dan setelah 2 risiko besar ini adalah risiko operasi tadi. Apakah trafficnya sesuai dengan bisnis plan? Apakah ya karena kalau trafficnya nggak sesuai berarti ada risiko juga buat investor. Bagaimana saya sampaikan tadi, risikonya nggak bisa dikembalikan ke pemerintah. Jadi mesti hitungannya mesti pas. Jadi ada 2 risiko, ada traffic dan juga sebetulnya tarif. Tarif tadi sudah saya sampaikan itu by law itu terproteksi sebetulnya. Ini ya risiko terbesar dalam jalan tol. Kalau udah bisa dilewatkan, berarti tol ini sebetulnya bisnisnya steady untuk long term ya. Tapi kita masih menyelesaikan yang 3 hal ini. Next. Nah, ini historical. Jasa Marga itu dulu tahun 78 sampai 2004 sebagai regulator dan investor. Jadi dia juga mengatur, dia juga sebagai investor ya. Namun pada tahun ini yang pertama itu tol Jagorawi ya, tahun 78, jadi sudah cukup lama ya. Setelah tahun 2004, di mana fungsi regulator dikembalikan kepada negara, dalam hal ini adalah BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Jasa Marga pure sebagai investor, ya, sama sebagai investor lain, cuman kita BUMN aja. Nah, 2007 kita pertama IPO, Initial Public Offering, ya, ini adalah milestone pertama kita. Nah, milestone berikutnya adalah 2017 kita perkenalkan yang namanya uang elektronik, ya udah bayarnya non cash. 2018 ya kita sudah beroperasi 1000 kilo. Jadi Jasa Marga selama 38 tahun hanya punya 500-an kilo, tapi hanya dalam waktu 3 tahun kita punya 1000. Jadi kita double up the business hanya dalam 3 tahun. Jadi kebayang di mana
kita sibuk sekali untuk bisa double up hanya dalam 3 tahun. Nah, yang lain-lainnya lebih kepada perkembangan konsesi tambahan ya. Next slide. Nah, ini gambaran ya, pemerintah Indonesia memiliki jasa marga 70%, sisanya adalah publik. Jadi ini public company. Yang menarik adalah waktu tahun 2004 ketika jasa marga lepas fungsi regulatornya, jasa marga diberikan konsesi 13 ruas yang di sebelah kanan yang di level induk ya. Itu adanya di dalam badannya jasa marga, kita menyebutnya cabang, ada di balance sheet kita ya, termasuk dalam kota Cikampek, JOR ya. Nah, baik undang-undang yang 2004 tadi, di mana satu konsesi baru mesti dioperasikan oleh satu perusahaan baru. Itu kenapa di kiri bawah yang kotak, kita punya 21 perusahaan baru yang memegang masing-masing satu konsesi. Jadi clear ya, bahwa dulu itu adanya di cabang 13, undang-undang yang baru mesti satu PT. Nah, ini yang kita sebut dengan project financing sebetulnya. Jadi project financing itu diberikan di level yang kotak-kotak yang garis-garis biru ini, tidak ke level jasa marga. Ya, jadi kenapa di project financing disebutkan? Karena sumber pengembaliannya adalah dari cash flow atau arus kas masa yang akan datang dari masing-masing anak perusahaan ini, ya, di mana jasa marga sebagai induk memberikan kontribusi equity, ya, sementara pinjamannya 70% di level project dapat dari perbankan, ya, itu sebagai pengantar, ya. Nah, di sebelah kanan itu adalah related yang berhubungan sama maintenance, sama operatorship dan rest area. Next slide. Nah, ini gambaran mengenai industri. Tidak semua jalan tol itu punya jasa marga, tapi semua komplain selalu ke jasa marga. Seperti ruas Pondok Pinang Jagorawi itu JOR itu punyanya Hutama Karya, tapi karena jalannya saat ini sedang berlobang, komplainnya selalu ke jasa marga. Jasa marga cuma punya 51%, tapi dari sisi transaksi sebetulnya kita ini dari sisi panjang jalan 51, tapi dari sisi transaksi 80% sebetulnya, ya, karena kita punya 13 ruas tadi yang di cabang itu mendominasi transaksi yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa termasuk swasta ya, dan Utama Karya khusus bangun Sumatera ini berdasarkan perpres khusus, perpres penugasan. Jasa marga tidak melakukan penugasan, semuanya commercially viable istilahnya, jadi secara komersial layak ya. Next. Nah, ini adalah historical perjalanan revenue jalan tol. Jalan tol itu revenue itu resilient, artinya itu tahan banting. Lihat aja tahun krisis tahun 98 itu revenue-nya pendapatan hanya turun 20% dibandingkan 97. Yang menarik adalah revenue setelah krisis 1998 bahkan melampaui revenue sebelum krisis 97, ya. Kita lihat nih, ya. Dan 97 dan krisis ekonomi tahun 2008 ya, dan juga perlambatan ekonomi global 2015 tetap tumbuh, ya, meskipun penjualan drop signifikan, dan cuman tahun 2020 juga nggak kuat terhadap ini COVID. Tapi yang menarik adalah revenue-nya hanya turun 13,5%. Sementara bisnis-bisnis lain drop sampai 90-an%. Jadi recovery rate-nya dan recovery time-nya cukup cepat ini bisnisnya. Oke, next. Waktunya tinggal berapa ini? Oke, thank you. Nah, pendanaan jalan tol itu kalau non jalan secara umum itu dari pemerintah, ya. Jalan tol itu juga ada yang layak dan ada yang nggak layak. Kalau secara komersial nggak layak, dibantu juga oleh pemerintah, ya. Oke. Kemudian kalau jalan tol itu tidak layak, ya ada VGF-nya ya. Nah, sementara jalan tol yang layak secara finansial itu dibiayain oleh investor dan perbankan. Nah, untuk menjadikan tidak layak finansial menjadi layak secara finansial ada VGF di dalamnya. VGF itu viability gap funding.
Ya, jadi adalah bantuan yang diberikan pemerintah untuk membangun. Misalnya ada 30 kilo jalan tol, IRR-nya, internal rate of return-nya itu normalnya misalnya 10%, yang diharapkan oleh investor ternyata hanya 5%. Nah, dari 5% ini menjadi 10%. Nah, government itu membangun sepertiga, dari 30 kilo dibangun pemerintah 10 kilo. Tapi investor mengoperasikan keseluruhannya, meskipun hanya membangun 20 kilo. Jadi 30 kilo ini, 20 dibangun sendiri, 10 dibangun oleh pemerintah ini, sama-sama diberikan kepada investor untuk dioperasikan, sehingga bisa mengangkat level dari IRR istilahnya, ya, keuntungan atau revenue-nya meningkat. Next. Nah, ini ya, makanya yang kalian pelajari ini baru satu sisi tadi dari KPBU. Sebetulnya pendanaan jalan tol ini sangat complicated ya, artinya sangat well-rounded. Jadi menarik, kalau saya sih sangat challenging, bahwa ada beberapa tahapan di sini, mulai dari pembebasan lahan juga kita lakukan namanya bank bridging financing, kemudian dari masa konstruksi juga ada namanya bank financing, maupun yang namanya kontraktor pre-finance ya. Kemudian ada namanya negatif period dan mature period. Jadi tol itu begitu sudah beroperasi nggak mampu bayar bunga seluruhnya ya. Kenapa? Karena revenue-nya masih tumbuh. Kita istilahnya adalah ramp up. Nah, masih tumbuh, sementara kewajiban perbankannya harus dibayar secara penuh. Tapi dengan berjalannya waktu 5 sampai 7 atau 7 sampai 10 tahun, dia berada pada mature period. Inilah 13 ruas yang diberikan tahun 2004 itu udah mature period, dan kalian juga lihat tadi revenue-nya terus tumbuh. Nah, saya mesti kasih gambaran sebetulnya dalam pembiayaan tadi di project level, equity itu nggak mesti dari setoran modal sendiri, bisa dilakukan dengan mengundang investor dalam bentuk mutual fund, DPT atau di infra, ataupun initial public offering, atau ada strategic partner yang masuk ya dari sisi equity. Nah, dari debt itu juga macam-macam. Ada pinjaman dari talangan tanah, ada pinjaman perbankan, ada yang shareholder-nya ngasih pinjaman juga, atau revenue-nya yang kita sekuritisasi. Dan kita juga mau keluarkan yang namanya project bond atau step up atau zero coupon bond. Nah, step up coupon ini bunganya dibayar bertahap sesuai dengan kemampuan cash flow. Sementara zero coupon bond itu adalah bunganya diakumulasi dan akan ditambahkan ke dalam kewajiban pokok pada saat jatuh tempo. Nah, ini nanti kalau ada kesempatan kita bicara mengenai jenis-jenis fasilitas pinjaman di perbankan maupun di capital market. Ya. Next. Nah, ini ada struktur pendanaan tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk membuat proyek ini jadi 70% dari debt dan 30% dari equity. Saya nggak bahas detail. Ini nanti kalau kita masuk kepada syarat-syarat kredit dan lain-lain. Ya. Oke, next. Nah, ini mungkin ya. Saya akan eksplor sebetulnya, meskipun kalian hari ini adalah KPBU, tapi ada baiknya juga mengerti mengenai pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan. Jadi setelah dapat konsesi, kemudian 30% dari equity, 15%-nya itu dari debt ya. Oke. Nah, ini konsep kredit adalah, bedanya kredit sama pajak gadai itu apa sebetulnya, rumah gadai ya. Kalau kredit itu ngasih duit, kembalinya masih dalam duit. Ya, kalau kembalinya dalam bentuk rumah, dalam bentuk barang, itu artinya struktur fasilitasnya itu gagal. Kenapa? Karena masih dilalui oleh tahap yang disebut dengan default, one prestasi. Jadi bank itu ngasih kredit tidak berharap untuk eksekusi jaminan. Jaminan itu hanya balancing kalau terjadi jadi kondisi yang tidak diinginkan. Makanya bank itu mereview kemampuan bayar sebetulnya. Nah, dalam structuring dari produk adalah disesuaikan sebetulnya. Yang pertama sebetulnya peruntukan. Ya, peruntukannya buat apa? Jangan buat beli pabrik, ternyata dia beli mobil yang konsumtif sehingga nggak bisa bayar. Tujuannya apa? Supaya ngasih duit, kembalinya juga duit. Ya, bukan barang. Jadi dijagain. Kalau perlunya 15 tahun, jangan kasih 13 tahun.
nggak bisa bayar. Jangan ngasih juga 17 tahun, karena duitnya bisa dipakai mereka buat yang lain. Ya. Nah, ini komposisi 70%, kemudian bunga itu ATD itu average time deposit. Jadi rata-rata tingkat bunga deposito ditambah berapa marginnya, 2-3%. Ya. Nah, dari sisi pembayaran bunga itu bisa bulanan, bisa triwulanan. Nah, yang dimaksud dengan grace period apa? Grace period ini bisa grace period bunga, bisa grace period pokok. Artinya si debitur dibebaskan dari pembayaran bunga atau pokok selama 3 tahun, ya, tergantung seperti apa. Nah, kemudian covenant ini adalah do and don't selama menerima fasilitas. Misalnya do-nya menyerahkan laporan keuangan, menyerahkan sales, mesti menjaga aset-aset dan lain-lain, itu do-nya. Don't itu jangan melakukan merger, akuisisi, menjual aset dan lain-lain. Jadi diaturlah do and don't-nya supaya tadi duitnya bisa balik dalam bentuk duit. Nah, jaminan ini sebetulnya prinsip kredit, jaminan dari suatu kredit adalah yang dibiayai. Jadi proyek itu sendiri yang dibiayai. Ya, jadi dari konsep kredit mungkin saya highlight bahwa perbankan menginginkan kualitas kreditnya tetap current atau lancar, sehingga dibuatlah struktur kredit yang sesuai dengan kebutuhan, di mana sumber pengembalian dari objek yang dibiayain dan jaminannya adalah objek yang dibiayain itu sendiri. Mungkin ada jaminan tambahan dari pihak lain atau pihak ketiga, itu dimungkinkan, tapi jaminan utama adalah hal yang dibiayain. Saya rasa itu penutup saya nih dalam kesempatan kali ini, ya, mudah-mudahan bisa memberikan insight mengenai industri jalan tol dan framework dari sisi legalnya. Saya kembalikan kepada Intan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Kepada peserta, jika ada yang memiliki pertanyaan untuk Pak Doni Arsal, dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi oleh pembicara kedua. Untuk sesi selanjutnya akan ada pemaparan materi yang disampaikan oleh Abang Agung Laksana Pranata SHLLM selaku Legal and Compliance Group Head di PT Jasa Marga Persero Tbk. Bang Agung Laksana Pranata SHLLM akan membahas mengenai aspek legal dari suatu proyek pengadaan jalan tol. Dan sebelum memulai pemaparan materi, saya akan membacakan CV dari Bang Agung terlebih dahulu. Abang Agung Laksana Pranata SHLLM yang merupakan lulusan Universitas Indonesia dan the University of Queensland, merupakan Legal and Compliance Group Head di PT Jasa Marga Persero Tbk sejak tahun 2019 sampai sekarang. Beliau juga merupakan komisaris utama dari PT Hutama Marga Waskita dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Sebelumnya, beliau juga pernah bekerja sebagai Personal Assistant Menteri BUMN dan Sekretaris Jenderal KBUMN di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Dengan ini, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bang Agung Laksana Pranata, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada BLS dan rekan-rekan panitia, tadi juga dari BEM FHUI ya, udah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara webinar ini. Salam kenal, saya Agung. Saat ini saya kerja masih di Jasa Marga. Pak Doni itu atasan saya, by the way. Jadi Pak Doni itu atasan langsung saya. Saya kerja di Jasa Marga sejak tahun 2009, bukan 2019 saja. Mungkin untuk menghemat waktu bisa langsung masuk slide-nya. Oke, tadi yang dipaparkan Pak Doni itu spesifik ke Jasa Marga sama ke ke finance-nya ya, project finance-nya. Mungkin saya akan lebih umum, lebih general dan akan menjelaskan prosesnya agak sedikit lebih detail. Dengan waktu yang sangat terbatas, nanti akan saya coba percepat supaya semuanya dapat. Boleh next slide.
Nah, jadi kalau kita berbicara soal KPBU, sebetulnya KPBU kan kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk penyelenggaraan infrastruktur. Nah, sebetulnya dasar hukumnya ini nggak semuanya saya tulis, nggak semuanya saya detailkan. Jadi KPBU-nya itu dasar hukumnya juga nggak saya tulis semua, jadi ada di Perpres 38, ada di Permen nomor 2 tahun 2001. Ada juga tentang Perpres Proyek Strategis Nasional. Nah, biasanya ada dua tuh, ada dasar yang generalnya itu peraturan terkait KPBU, ada yang sektoralnya. Nah, karena nanti saya detailnya akan mencontohkan di sektor jalan tol, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan di bidang jalan tol. Jadi kalau di jalan tol itu ada Undang-Undang 38 sama peraturan turunan di bawahnya. Nah, kalau KPBU-nya terkait dengan pelabuhan, mungkin nanti ada peraturan sektoral terkait pelabuhan. Kalau terkait listrik, nanti juga ada peraturan sektoral terkait listrik yang berlaku secara lex spesialis. Lanjut. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara soal KPBU, sebetulnya filosofisnya adalah pemerintah itu kan ingin mempercepat pembangunan infrastruktur untuk kemajuan ekonomi bangsa. Nah, pemerintah tuh punya kendala keterbatasan biaya. Jadi kan anggaran APBN tuh semuanya nggak mungkin dialokasikan semua untuk infrastruktur. Jadi harus dibagi-bagi, ada untuk pendidikan, ada untuk kesehatan dan lain-lain. Makanya sebetulnya supaya tetap membangun infrastruktur, makanya peran swasta maupun BUMN itu diperlukan untuk bisa kerjasama dalam membangun infrastruktur ini. Makanya dibuatlah suatu skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Selain itu juga untuk membagi risiko dalam pembangunan infrastruktur. Lanjut. Nah, sebetulnya secara umum ya, poin-poin penting dalam KPBU yang diatur dalam Perpres itu saya bagi seperti ini. Jadi sebetulnya ada subjeknya. Jadi kalau KPBU secara umum itu nanti ada pemerintah, itu yang disebut sebagai PJPK, penanggung jawab proyek kerjasama. Itu bisa menteri, kepala lembaga, BUMN, kepala daerah, atau lain-lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sektoral. Nah, kalau di jalan tol itu menterinya adalah Menteri PUPR. Mungkin kalau pelabuhan atau bandara itu menterinya perhubungan. Mungkin tempat-tempat lain juga beda. Nah, terus juga ada jadi PJPK ini adalah yang pemilik proyek, dia yang menentukan proyek apa yang ingin dikerjasamakan. Terus juga nanti ada badan usaha. Badan usaha ini terdiri dari BUMN, BUMD, badan usaha asing, perseroan terbatas, atau juga koperasi. Nah, ini nanti badan usaha inilah yang akan bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur. Nah, objeknya tadi ya, proyek infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial, ada 19, ada di Perpresnya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ada dari mulai transportasi, proyek air minum, listrikan, dan lain-lain. Nah, sebetulnya di dalam kerjasama pemerintah dan bank usaha ini ada dukungan pemerintah sama ada jaminan pemerintah secara teori ya. Di dalam Perpresnya, dukungan pemerintah itu biasanya dilakukan dengan insentif pajak, keringanan pajak, ataupun dengan pembangunan sebagian proyek KPBU. Terus kalau jaminan pemerintah ini biasanya adalah menjamin dari kewajiban-kewajiban pemerintah yang nggak bisa dipenuhi oleh pemerintah terhadap badan usaha. Nah, kalau di peraturannya nih ada yang dukungan pemerintah sama jaminan pemerintah. Biasanya jaminan pemerintah itu nanti di cover sama badan usaha juga, BUMN, tapi yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan namanya PII, Penjamin Infrastruktur Indonesia. Yaitu akan menjamin kewajiban-kewajiban pemerintah atau resiko-resiko pemerintah terhadap perjanjian proyek kerjasama. Nah, terus nanti setelah pembangunan infrastrukturnya jadi, pembelian investasinya dibagi menjadi 3. Satu adalah pembayaran oleh pengguna, itu dari usernya berupa tarif ya, penetapan tarif, jadi yang bayar masyarakat yang menggunakan fasilitas infrastruktur tersebut, atau bisa jadi yang dua yang bayar pemerintah sebetulnya, dibayar secara berkala, atau yang ketiga bentuk lain, tapi saya belum tahu ini bentuknya apa ya. Nah, terus tahapannya sebetulnya ada perencanaan, penyiapan, transaksi, sama pelaksanaan. Tahap 1, 2, 3 ini sebetulnya ada di PJPK. Jadi sebetulnya sebelum memulai proyek kerjasama ini KPBU, pemerintah, menteri, atau yang lain nih, si pemilik proyek kerjasama dia harus menganggarkan dulu, merencanakan kira-kira proyek mana yang akan bisa dikerjasamakan, melakukan studi kelayakan, persiapan AMDAL, termasuk sampai pembebasan tanah, penetapan lokasinya juga. Dia melakukan studi semua,
Setelah selesai dilelang, setelah dilelang udah ketemu pemenang, baru pelaksanaan KPBU dibuat suatu perjanjian. Lanjut. Boleh dilanjut. Nah, ini sebetulnya secara ringkas skema KPBU. Secara ringkas dapat saya gambarkan seperti ini. Tadi yang saya sampaikan bahwa PJPK, siapapun itu ya, menteri bisa BUMN, dia merencanakan ya, menganggarkan proyek mana yang bisa dikerjasamakan, terus dia menetapkan lokasinya, melakukan studinya, melakukan penjajakan pasar. Kira-kira ada yang mau nggak ya kalau kita kerjasamakan pembangunan proyek seperti ini? Gitu. Setelah dilakukan semua itu, lalu ada market sounding. Setelah selesai ya, market sounding itu kayak buat dipasarkan sebelum dilelang supaya nanti pada minat datang. Setelah itu dilelang. Nah, setelah dilelang ketemu pemenangnya, ada badan usaha pemenang. Nah, badan usaha pemenang ini nanti disuruh membentuk suatu BUP. BUP itu badan usaha pelaksana. Inilah yang tadi Pak Doni bilang itu sebagai project financing itu sih. Jadi satu PT mengelola satu proyek tertentu, pengembalian proyek tersebut. Lanjut. Nah, ini hak dan kewajiban. Jadi kalau PJPK tadi saya sudah sampaikan kan dia merencanakan dan segala macam. Haknya itu dia mengawasi pembangunannya, terus mencairkan jaminan, dia nanti minta jaminan pelaksanaan, sama dia menetapkan tarif pengembalian investasi berapa. Kalau badan usaha dia wajib membangun, dia wajib mencari pendanaan, financial terus mengoperasikan, terus menyediakan dana talangan tanah, nanti saya jelaskan di bawah. Terus haknya adalah mendapatkan kompensasi kalau memang ada kompensasi yang cedera dari pemerintah, mendapatkan pembelian investasi yang wajar, sama kita menerima lahan, karena lahan itu jadi kewajiban pemerintah. Nah, ini penjamin sebetulnya kalau di Perpres itu dapat ya, jadi bisa ada, bisa enggak. Tapi kalau di jalan tol itu penjamin tuh biasanya udah masuk di dokumen tender tuh. Jadi setelah kita datang ke PPT, kita harus tanda tangan perjanjian sama penjamin infrastruktur tuh, untuk menjamin kewajiban-kewajiban pemerintah. Nanti akan saya jelaskan di slide belakang. Lanjut. Nah, ini kita tadi udah lihat skema besarnya mengenai KPBU, sekarang kita masuk ke contohnya langsung ke KPBU jalan tol ya. Lanjut. Nah, ini sebetulnya template-nya tadi sama, cuman isinya agak beda ya. Jadi kalau di sini saya menjelaskan sejarah KPBU-nya di jalan tol sebetulnya ya. Tadi 1978 sama, itu jalan tol pertama dibangun di Indonesia, Jagorawi. Itu Jasa Marga yang disuruh bangun. Pada saat itu belum ada tuh konsep investasi, belum ada konsep KPBU, belum ada apapun itu. Jadi ya Jasa Marga bangun jalan tol, tarifnya tuh hanya untuk sekedar pemeliharaannya aja gitu, tapi bukan untuk mengalihkan investasi. Nah, setelah tahun 78 itu baru keluar undang-undangnya, undang-undang tentang jalan tuh baru ada di tahun 80 sebetulnya. Nah, di situ pun juga belum dikenal tentang PPP tadi ya, Public Private Partnership itu. Nah, baru pada tahun 97, ini pertama kali nih KPBU pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Jadi waktu itu udah mulai dibangun tuh kerjasama antara pemerintah sama swasta, CMMP, di jalan tol Cawang yang Tanjung Priuk, yang dalam kota yang elevated itu, terus Tangerang Merak, ya setelah itu, itu udah mulai bekerja sama pihak swasta. Jadi dimulainya pertama kali PPP di jalan tol itu tahun 1987, itu mulai dibuka. Walaupun sebetulnya peraturannya baru dibuat di 8 tahun 90 itu keluar PP. Tapi sebetulnya di 1987 itu udah dikeluarin pakai Kepres pengaturan mengenai KPBU. Nah, 2004 Jasa Marga dulu kan perannya dua tuh. Jasa Marga ada yang udah ngebangun jalan tol banyak tuh dari tahun 78. Ada juga yang dibantuin sama swasta yang mengerjakan. Sehingga pada tahun 2004 tadi Pak Doni sudah menjelaskan bahwa dipisah nih peran regulatornya dikembalikan atau ditaruh di badan pengatur jalan tol, dan kita atas ruas jalan tol yang udah kita bangun tapi belum dihitung konsesinya, akhirnya dihitung investasinya yang sudah dibangun tapi belum dihitung investasinya, dihitung ulang sehingga kita dapat 13 ruas itu berapa tahun konsesinya. Terus 2005 itu tadi yang Pak Doni bilang juga bahwa ada suatu kewajiban mandatori dari peraturan PP 15 keluar, untuk satu proyek jalan tol harus dibentuk suatu PP tersendiri. Nah, threshold atau milestone di 2012 juga sangat penting sebetulnya, terbitnya undang-undang tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi sebelum ini pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu cuma di atas tingkat Perpres atau Kepres.
dengan diatur di tingkat undang-undang ini, kepastian hukumnya tentang pengadaan tanah jadi lebih clear, jangka waktunya juga jadi lebih clear, jadi lebih cepat, jadi mengurangi risiko. Terus yang terakhir di 2017 kita mulai tadi transaksi non tunai di seluruh Indonesia. Lanjut. Nah, ini sebetulnya definisi aja untuk mengklirkan ini semua definisi jalan tol, jalan umum, jalan khusus, jalan bebas hambatan ada di undang-undang. Sebetulnya ada banyak salah persepsi ya. Jalan bebas hambatan banyak orang bilang itu jalan yang bebas macet. Padahal sebetulnya jalan bebas hambatan itu jalan kalau di peraturan perundang-undangan itu jalan yang nggak ada simpangnya, artinya nggak ada perapatannya, nggak ada perapatan yang menghalangi. Jadi jalan yang tidak ada persimpangan sebidang sebetulnya. Nah, kalau jalan tol itu masuk dalam jalan bebas hambatan, tapi yang penggunanya diwajibkan untuk membayar tol. Tol itu ada sejumlah uang untuk masuknya. Lanjut. Nah, ini sebetulnya adalah lingkup pengusahaan jalan tol. Ini nanti kalau udah menang tender ya. Jadi kalau udah menang tender, terus dibentuk suatu badan usaha pelaksananya, ini lingkup badan usaha pelaksananya dalam lingkup pengusahaan jalan tol bisnisnya kira-kira seperti ini. Ada mulai dari pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, operasi pemeliharaan, sampai akhirnya di ujungnya pengambilan alih konsesi. Nah, sebetulnya ini bisa dilaksanakan oleh oleh pemerintah semua, atau oleh badan usaha semua, atau oleh keduanya gitu. Jadi setengah pemerintah, setengah badan usaha. Jadi kalau oleh pemerintah semua itu kalau misalnya jalan tolnya cuma layak ekonomi tapi nggak layak finansial. Layak ekonomi itu adalah dia sebetulnya kalau jalan itu infrastruktur itu dibangun, ekonomi itu bisa bertumbuh gitu, menimbulkan multiplier efek untuk ekonomi. Tapi secara finansial dia nggak layak proyeknya. Itu yang bangun pemerintah semua. Atau dia bangun sebagian lah. Nanti operasi sama pemeliharaannya badan usaha. Tapi kalau jalan tol ekonomi atau finansial, yang bangun badan usaha. Lanjut. Nah, ini pihak dalam KPBU jalan tol. Tadi kalau tadi kan pihak pemerintah itu kan PJPK-nya ada menteri dan segala macam ya. Khusus di jalan tol ini ada dua sebetulnya, ada Menteri PUPR sama, ini bukan BUJT ya, sorry, ini BPJT nih, Badan Pengatur Jalan Tol. Jadi sebagian kewenangannya Menteri PUPR dilimpahkan berdasarkan undang-undang ke Badan Pengatur Jalan Tol. Jadi PJPK-nya ada dua, ada PUPR sama BPJT. Terus ada Badan Usaha Pemenang Lelang. Terus ini ada, kalau BUP-nya di jalan tol disebutnya BUJT, Badan Usaha Jalan Tol. Ini BUP-nya namanya BUJT. Terus ada pihak bank, ada penjamin PII, sama ada kontraktor. Lanjut. Nah, ini kira-kira skemanya. Jadi Menteri PUPR lah kalau di jalan tol itu yang merencanakan ruas jalan tol. Dia mau buat jalan tol mana, jaringan jalan mana, gitu ya. Dia rencanain anggarannya, dia susun, persiapan, penetapan lokasinya, trasenya, semua dipersiapkan. Setelah selesai, matang, dikasih ke BPJT untuk ditendering. Jadi BPJT-nya tugasnya untuk melakukan tender, sekaligus juga membantu PUPR untuk kasih masukan. Pak, baiknya jaringan jalannya ke sini. Nah, setelah itu kalau layak ya, nanti pas layak BPJT yang nenderin, nah nanti para badan usaha ikut lelang nih. Nanti ada pemenang lelang. Nah, biasanya tuh kalau di dokumen tendernya usaha jalan tol tuh, badan usaha tuh harus membentuk konsorsium untuk ikut tender, jadi nggak bisa sendiri. Jadi dia harus minimal berdua, karena setelah dia ditetapkan sebagai pemenang, dia harus bentuk yang namanya ini BUJT, Joint Venture Company-nya itu, Badan Usaha Jalan Tol. Dia harus bentuk itu sebagai pemenang lelang. Nah, setelah terbentuk, hal yang pertama harus dilakukan adalah funding, cari dana. Karena nanti dijelaskan di bawah, tadi juga dijelaskan sama Pak Doni, kita tuh punya kewajiban 30% untuk injek equity di situ. 70%-nya baru dari pinjaman. Terus tanda tangan dengan perjanjian PII, penjaminan. Setelah itu kita biasanya nih banyaknya BUJT itu nggak kebangun sendiri tapi nunjuk kontraktor. Jadi kita nunjuk kontraktor untuk bangun jalan tolnya. Setelah jalan tolnya jadi, terus digunakan masyarakat membayar jalan tol. Akhirnya pengembang investasi itu dari situ. Nah, khusus untuk yang ini nih, yang jalan tol ini karena sebagian wewenangnya dari lampakan BPJT, jadi tanda tangan perjanjian KPBU-nya atau disebutnya ya kalau di jalan tol BPJT itu ditandatanganinya oleh BPJT, bukan oleh Menteri PUPR.
Lanjut. Nah, ini tadi udah jelasin sama Pak Doni. Tadi proses untuk mendapatkan konsesi bisa lelang, bisa akuisisi. Tapi sebetulnya di KPBU itu satu lagi ada penunjukan langsung. Di jalan tol juga ada penunjukan langsung. Biasanya penunjukan langsung itu terkait penugasan pemerintah. Atau memang ada beberapa hal tuh, kalau memang yang lolos PQ-nya cuma satu, atau dengan kondisi tertentu itu semua ada diatur. Nah, kalau di akuisisi tadi saya cuma mau nambahin, kita bisa ngambil saham perusahaan PT-nya. Jadi misalnya PTA nih ya, itu udah punya konsesi jalan tol JOR gitu ya. Terus dia default atau nggak default, itu udah jadi jalan tolnya. Nah, kita bisa ngambil perusahaannya melalui akuisisi saham. Jadi sehingga kita secara nggak langsung memiliki konsesinya. Atau kalau dia default, kita bisa langsung ambil konsesinya. Jadi perjanjian PPJT-nya yang kita ambil. Jadi kita nggak ngambil perusahaannya, kita nggak ngambil BUP-nya, kita nggak ngambil BUJT-nya, tapi yang kita ambil adalah konsesinya. Jadi bisa ngambil dari sahamnya, atau ngambil langsung dari perjanjian jalan tolnya, kita ambil, kita adendum inovasi. Lanjut. Nah, ini proses pelelangannya. Kalau di jalan tol ada PQ, ada lelang, ada penetapan menang, pembentukan BUJT, ada penandatangan BPJT. PQ itu biasanya untuk mencari, bukan biasanya, memang untuk mencari badan usaha yang cocok atau yang memenuhi persyaratan. Jadi dia ngelihat 1 pengalaman, 2 track record, 3 kemampuan keuangan. Nah, di sini tuh sebetulnya bukan mencari pemenang, tapi hanya memenuhi formalitas, memenuhi syarat untuk bisa ngikutin lelang atau enggak. Setelah itu masuk ke pelelangan, itu tahap penawaran. Biasanya yang dipertandingkan itu adalah tarif, siapa yang bisa menyediakan atau ngitung tarif paling rendah, dia yang menang. Terus juga biaya operasi paling minimal juga. Terus biasanya tadi ada dukungan pemerintahan berupa VGF tadi Pak Doni jelasin. Itu kita juga dipertandingkan siapa yang minta dukungan pemerintah paling kecil. Dan lain-lain, itu bisa jadi pemenang. Setelah ditetapkan pemenang, 60 hari kita harus bentuk itu tadi ya, BUJT. Terus nanti tanda tangan BPJT, BUJT. Lanjut. Ini tadi kalau unsolicited, jadi kalau tadi ada prakarsa ya, solicited itu kita dari pemerintah, kalau unsolicited itu prakarsa. Ini prosesnya aja, jadi kalau prakarsa itu tahap penyiapan, perencanaan yang tadi itu yang melakukan badan usaha, tapi dengan persetujuan dari PJPK. Ini lanjut aja. Nah, ini bentuk pengusahaan jalan tol berkaitan sama slide sebelumnya tadi. Jadi kalau jalan itu layak ekonomi finansial, biasanya bentuk pengusahanya BOT. Jadi build, dibangun, dioperate, baru ditransfer. Gitu. Jadi badan usaha biasanya kerjasama BOT. Nah, tapi kalau jalan itu hanya layak ekonomi, biasanya yang build itu, yang bangun, itu pemerintah, atas biaya pemerintah. Baru untuk operasiin, itu baru dikasih ke, dilelangin ke badan usaha. Contohnya tuh ini jalan tol Suramadu ya. Sekarang sih udah bukan jalan tol. Yang bangun pemerintah, setelah pemerintah jalan tolnya jadi, dia tenderin siapa yang mau ngoperasi ini. Sama satu lagi bentuk lainnya, tapi belum ada. Lanjut. Ini pengadaan tanah, ini dasar hukumnya. Lanjut aja slide ini. Jadi pengadaan tanah itu kewajiban pemerintah sebetulnya. Nah, instansi yang memerlukan tanahnya itu adalah Menteri PUPR. Makanya seluruh sertifikat tanah atas jalan tol itu atas nama negara ya, CQ Kementerian PUPR. Karena mereka yang wajib untuk bebasin sama yang wajib untuk bayar. Nah, cuman ternyata bukan hanya untuk membangun infrastruktur, negara ini kekurangan dananya. Untuk bebasin tanah juga, karena kita lagi masih membangun ya, jadi kekurangan dana juga. Nah, biasanya rata-rata nih ya, di tender yang sekarang, itu badan usaha pemenang lelang, itu dimintai di dokumen tendernya itu untuk ngasih dana talangan tanah. Dana talangan tanah untuk nalangin pembebasan tanahnya tersebut. Nah, itu dari pemenang usahanya. Nah, biasanya itu kan badan usaha bisa minjem duit Jadi nanti pada saat tanda tangan perjanjian PPJT di dalamnya udah ada kewajiban tuh, kita harus talangin tanah berapa banyak. Nah, tanah yang kita talangin itu nanti akan diganti sama yang namanya Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara. Dia yang akan ganti tuh biaya tanah yang kita udah keluarin, kita talangin itu. Cuman memang sih ada problem. Kan BUJT itu buat nalangin tanah dia minjem duit ke bank, ada bunganya kan. Nah, biasanya itu, bukan biasanya ya, selalu pasti ada selisih nih
antara yang dikembalikan oleh pemerintah tuh, pemerintah hanya mengganti cost of fund-nya itu cuma sebesar BI 7-day repo rate itu. Tapi kan ada selisihnya tuh antara bunga dari bank sama apa yang diganti dari Elman. Nah ini yang sebetulnya juga jadi resiko badan usaha jalan tol, nggak cocok itunya. Lanjut. Nah ini tadi pendanaan. Pendanaan ini kalau di bahasa kerennya di jalan tol namanya financial close ya. Jadi di KPBU juga diatur financial close itu ada jangka waktunya berapa lama. Kalau di KPBU itu 12 bulan, tapi kalau di BPJT kita cuma diatur 10 bulan, cepat dari itu. Nah sebetulnya apa sih filosofis financial close ini adalah untuk memastikan bahwa BUJT yang menang tender ini atau pemenang tender ini dia melaksanakan pembangunan. Nah di dalam perjalanan kita ada beberapa inovasi bahwa finance close ini nggak selalu harus dipenuhi oleh kredit sindikasi. Nanti kedepannya kan juga ada LPI ini, lembaga yang dibuat oleh pemerintah untuk funding itu. Sama terakhir tuh ada kita menemukan skema pendanaan oleh kontraktor terlebih dahulu. Jadi kita nggak perlu dapetin perjanjian dari kreditur dari bank gitu ya. Yang penting kontraktornya bisa menjamin bahwa dia bisa mendanai sampai membangun proyeknya selesai dulu. Nah itu pemerintah bisa menerima hal tersebut. Jadi kita nggak perlu finance close dulu, baru bisa finance close setelah jalan tolnya jadi. Lanjut. Nah setelah pendanaan, tadi kan pembebasan tanah, terus kita nyari dananya gitu ya, terus kita bangun. Nah pas bangun ini kan kita nunjuk kontraktor, tunduk sama Undang-Undang Jasa Konstruksi, sama BPJT dan peraturan teknis dari Kementerian PUPR. Jadi itu selama kita bangun, kita juga diawasi itu progresnya, sesuai tepat waktu apa enggak, mutunya, dan segala macam. Lanjut. Nah untuk ngawasin itu pemerintah meminta kita untuk menunjuk namanya konsultan PMI, pengendali mutu independen. Nah kerjanya itu untuk ngawasin kita gitu, BUJT dalam rangka membangun biar mutunya itu sesuai jalan tolnya, jadi nggak salah-salah. Lanjut. Nah ini setelah jalan tolnya jadi, itu diuji dulu tuh, ada uji layak fungsi sama uji layak operasi. Biasanya gabungan nih antara teman-teman Kementerian PUPR sama teman-teman dari perhubungan. Dia akan melihat nih jalan tolnya udah sesuai belum, sesuai standar belum, perambu-rambuannya udah cukup belum. Kalau semua udah selesai, udah sesuai, itu akan terbitkan sertifikat layak operasi sama sertifikat layak fungsi. Baru setelah itu jalan tol bisa dibuka. Nah, bisa dibuka tuh bisa dibuka sebagian per seksi ataupun seluruhnya. Nah, setelah dibuka itu barulah ditetapkan yang namanya tarif tuh. Ditetapkan Kepmen tarif. Nah, terus ditetapkan sistem terbuka sama tertutup atau sistem integrasi. Bedanya teman-teman ya, terbuka itu adalah kita bayarnya di depan. Jadi mau keluar di mana aja bayarnya sama. Tapi kalau sistem tertutup bayarnya belakangan. Di pintu-pintu tol keluar, jadi kita bayarnya sesuai jarak. Kalau integrasi itu gabungan tuh. Jadi dia bareng sistemnya untuk 2 tol tapi bayarnya sekali. Gitu. Lanjut. Ini tadi yang sesuai saya jelaskan, penetapan tarif, operasi parsial, operasi seluruhnya, terus juga tadi sudah diperiksa ya, layak fungsi, layak operasi itu harus sesuai dengan SPM, sistem terbuka, tertutup, sistem integrasi, sama ada transaksi tersentuh. Lanjut. Nah ini di permasalahan di pengoperasian jalan tol ya. Ini kalau yang ini biasanya nih yang sebelah kiri yang sering viral, ada motor yang lewat jalan tol. Sebetulnya motor tuh boleh lewat jalan tol sepanjang memang kita bangunnya atau udah ditetapkan dari pemerintah atau dari PUPR pada saat pembangunan jalan tol tersebut itu memang diperuntukkan untuk motor. Contohnya di Jalan Tol Bali sama di Suramadu. Ada PP-nya tuh, PP 44 tahun 2009. Jadi kalau memang jalan tol itu diperuntukkan, jadi dibangun khusus tuh ada separatornya kayak di Bali, nah itu baru boleh lewat motor. Tapi kalau enggak sebetulnya nggak boleh. Yang sebelah kanan ini problem yang sering kita alami ini, sebetulnya kemacetan salah satunya disebabkan oleh kendaraan, kita nyebutnya odol ya, overload, overdimension. Itu. Nah ini sering patah as, patah bannya, mogok, macet di tengah jalan, bahkan kebalik. Gitu. Saking beratnya muatan tuh kelebihan batas. Dan jalan tol kita jadi sering rusak tuh. Gara-gara sebetulnya menahan beban yang nggak sesuai. Gitu. Terus yang kiri bawah ini direct di
Jadi kalau di badan usaha itu punya kewajiban untuk menyediakan derek resmi. Tapi ya masih ada beberapa derek liar di jalan tol. Terus yang ini kita juga harus menyediakan kendaraan rescue untuk ngangkut kalau ada kecelakaan. Lanjut. Ini pemeliharaan jalan tol, jadi setelah dioperasiin kita harus memelihara. Ini berdasarkan SPM ya, ada Permen PUPR 16/2014. Kalau terkait pemeliharaan tuh ada syaratnya itu, kondisi jalan tol nggak boleh ada lubang berapa, tingkat kerataan, kekesatan, dan lain-lain. Lanjut. Nah, di jalan tol tuh juga sebetulnya selain usahanya tol, kalau di bisnis jalan tol tuh ada usaha lainnya. Jadi kita boleh, semua badan usaha jalan tol tuh, boleh mengusahakan ruang milik jalan tol yang ada di sebelah-sebelahnya itu, bahu-bahunya jalan itu, untuk pemasangan iklan, utilitas, sama rest area. Dan ini jadi bisnis tambahan dari badan usaha jalan tol. Dan ini sudah diperhitungkan di tender awal pada saat perhitungan investasi. Lanjut. Karena waktu terbatas. Lanjut. Ini tadi udah dijelasin sama Pak Doni, lanjut aja. Ini kalau jalan tol berakhir sebetulnya bisa dibagi dua. Satu dijadiin jalan umum, atau tetap dijadiin jalan tol, tapi biayanya lebih murah karena dia sudah tidak mengembalikan biaya investasi lagi, tapi hanya mengembalikan biaya operasi sama pemeliharaan aja. Lanjut. Nah, ini juga di jalan tol tadi saya sudah sampaikan ya, ada penugasan pemerintah. Penugasan pemerintah ini kalau di Undang-Undang Sektoral Jalan Tol itu hanya dikhususkan untuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Jadi 100% milik negara. Kalau jasa marga karena 30% udah milik swasta, jadi nggak diperkenankan berdasarkan peraturan di bidang sektoral. Ini contohnya Utama Karya, bangun jalan tol di Sumatera. Lanjut. Nah, ini saya jelasin sedikit terkait PPJT. Ini nggak semuanya juga ya. Ini beberapa cuplikan aja. Jadi di PPJT itu diatur tentang lingkup pengusahaan, jangka waktu, perubahan masa konsesi terus masuk di dalam jangka waktu, terus jaminan, minta jaminan pemerintah tuh dalam PPJT, terus ada tarif dan penyesuaiannya, ada hak dan kewajiban tadi, ngebangun, melihara, dan segala macam. Alokasi resiko di situ di state tuh, bahwa sebetulnya yang tadi Pak Doni bilang, masalah traffic, inflasi, dan segala macam itu resikonya badan usaha. Hanya itu di state. Terus standar kinerja pelayanan nih harus ngikutin SPM, terus pengalihan saham BUJT-nya, ada sanksi, ada pemutusan, pengakhiran PPJT. Ini ada laporan-laporan, sebetulnya bukan laporan keuangan aja yang harus dikasih selama masa konsesi, terus penyelesaian sengketa, mekanisme pengawasan kinerjanya oleh pemerintah, terus pengembalian infrastruktur pada akhir, post measures, hukum yang berlaku. Nah, sebetulnya teman-teman, PPJT itu, draft perjanjian pengusahaan jalan tol itu dibuat standar ya sama pemerintah. Jadi pada saat kita ikut lelang, itu bagian dari jadi dokumen tender. Jadi sedikit sekali roomnya untuk bisa dinegosiasikan sebetulnya. Tapi masih bisa, cuman sangat sedikit sekali. Jadi ketika kita ikut tender, itu draft PPJT udah dilampirkan sebagai bagian dari dokumen tender. Lanjut. Nah, ini saya sebetulnya nyuplik aja ya dari beberapa diskusi yang dilakukan oleh beberapa investor asing, lembaga keuangan asing. Sebetulnya dia concern terhadap PPJT adalah satu. Ini terkait pengakhiran PPJT dan kompensasinya. Jadi kalau di PPJT itu mekanisme pengakhirannya pada saat diakhiri, itu nanti kan diganti tuh ada berapa persen. Kalau cedera janjinya karena badan usaha cuma 80% diganti. Cuma digantinya itu setelah ada badan usaha baru yang menggantikan kedudukan badan usaha yang cedera janji tersebut. Nah, bagi investor asing, ini merupakan resiko nih. Butuh waktu lama kan untuk bisa utang-utangnya dibalikin. Kan sampai ada pemenang baru dia utang dibalikin. Yang kedua, jadi di dalam PPJT itu ada kompensasi tunai sebetulnya yang diberikan sama pemerintah, yang dijamin sama PII. Cuman ada beberapa tuh yang nggak dikasih kompensasi tunai. Contoh kayak pengadaan tanah yang lebih dari periode tertentu, lebih dari 6 bulan, biasanya itu nggak dikasih kompensasi tunai dari pemerintah. Karena gini teman-teman, kalau pemerintah terlambat ngasih tanah, otomatis pembangunan kan jadi terlambat. Otomatis hitung-hitungan di bisnis plan awal, mestinya kita bisa dapat duit lebih cepat karena bangunnya on time, jadi bangunnya kan terlambat tuh. Nah, itu jadi sebenarnya hitung-hitungannya rugi di situ, dan biaya konstruksinya juga pasti jadi membengkak gara-gara tanah belum bebas, lama, alat diem di situ lama, jadinya kita biaya konstruksinya lebih besar, dapat uangnya lebih lama, ya udah. Nah, itu
nggak diganti sama pemerintah itu pakai cash ya, tapi digantinya pakai tarif, penyesuaian tarif ataupun digantinya pakai konsesi. Nah ini nggak cocok sama cash flow-nya perusahaan. Terus, nah ini juga yang menarik, dalam PPJT itu klausul one prestasi atau cedera janji. Kalau menurut investornya, ini bukan menurut saya, ini saya cuplik aja ya, bukan menurut saya. Itu klausulnya nggak seimbang. Jadi kalau klausul cedera janjinya badan usaha itu ada sekitar 10-15 halaman sendiri tuh. Jadi dibagi sangat detail. Ada cedera janji masa pengadaan tanah, cedera janji masa konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan lain-lain. Ada cedera janji umum juga. Nah, sedangkan cedera janji pemerintah cuma 1 halaman doang dan 1 pasal gitu. Dan curing period-nya tuh, masa perbaikannya juga menurut mereka kurang fair gitu. Karena kalau kita cepat cuma 90 hari paling lama, kalau mereka lama tuh 6 bulan kira-kira. Terus kalau definisi force major mereka minta agak lebih diperluas karena kemarin nggak mencakup masalah pandemi COVID-19 ini, itu nggak masuk. Penyelesaian sengketa mereka minta di internasional, di Singapura arbitrase, di SIAP, sama ada belum kejelasan atau kepastian penggunaan dari ROW ini, right of way-nya rumpuang milik jalannya jalan tol. Lanjut. Nah ini sebetulnya tantangan, kalau saya boleh konklusikan, sebetulnya tantangan di industri jalan tol adalah inflasi. Inflasinya rendah, karena inflasinya rendah, kenaikan tarifnya rendah. Nggak sesuai dengan bisnis plan awal. Kalau dulu inflasinya tinggi, jadi kenaikannya lumayan tinggi lah. Terus pengadaan tanah tadi sering terlambat. Usaha lain juga tadi masih belum ada kepastian hukum jelas. Pendanaan nih, beban bunga pinjamannya yang begitu besar. Terus dana talangan tadi ada selisih gap ya, bunga yang kita pinjam sama pengembalian dari aman. Teknologi ini yang ada single lane free flow sama multi lane free flow, sebetulnya Jasa Marga udah punya tuh yang viral juga kan. Jadi kita kalau lewat pintu gerbang tuh nggak perlu buka kaca lagi, namanya flow. Tapi pemerintah sekarang udah menentukan pemenang lelang untuk multi lane free flow itu Protex, jadi ya kita mungkin nggak akan membuangkan lagi di situ. Terus ada Green Toll Road, itu juga tantangan karena masyarakat pecinta lingkungan pada concern terhadap itu. Terus juga perubahan regulasi dan kebijakan yang sering terjadi, sama yang terakhir nih yang nggak pernah bisa diatur nih terkait odol itu, overload and overdimension. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Intan. Baik, terima kasih kepada Bapak Doni Arsal dan Bang Agung Laksana Pranata atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Untuk termin pertama pada sesi tanya-jawab, saya akan membuka kesempatan bertanya untuk 3 peserta pertama dengan tata tertib sebagai berikut. Pertama, selama sesi tanya-jawab, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengajukan pertanyaan melalui public chat room dengan format nama, _asal universitas atau instansi, contoh Adit_Universitas Indonesia. Kedua, moderator akan membuka sesi pertanyaan dengan jumlah pertanyaan dalam setiap termin adalah 3 pertanyaan berdasarkan chat teratas. Ketiga, seluruh peserta yang telah mengirimkan pesan melalui chatroom akan ditunjuk oleh moderator secara bergantian untuk mengajukan pertanyaan. Keempat, peserta yang ditunjuk untuk bertanya akan diminta untuk menyalakan mikrofon ketika mengajukan pertanyaan dan mematikan mikrofon saat pertanyaan telah selesai diajukan. Kelima, ketika peserta ingin memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan kepada pembicara, peserta harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari moderator sebelum memberikan tanggapan. Baik, kalau begitu dipersilahkan kepada Abang, Mbak, dan teman-teman. Apabila terdapat pertanyaan, dapat terlebih dahulu menuliskan nama _asal universitas atau instansi melalui chatroom yang tersedia dalam platform Zoom ini. Baik, penanya pertama datang dari Saudara Hairunisa Al-Hawaricmi dari Universitas Indonesia. Kepada Saudara Hairunisa Al-Hawaricmi dari Universitas Indonesia, dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan.
Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai konsep pendanaan jalan tol. Saya masih kurang paham terkait tadi kan ada mekanisme non jalan tol itu dibiayai oleh pemerintah, lalu ada jalan tol yang tidak layak finansial, lalu ada jalan tol layak finansial yang sumbernya itu dari pembayaran oleh pengguna jalan, Pak. Nah, lalu juga ada investor dan bank. Kira-kira kan seperti yang kita tahu bahwasannya pada saat kita bayar tol itu kan ada kartu flash mungkin dari Bank BCA atau Mandiri. Nah, itu apakah dan tadi sempat disinggung juga terkait debt. Apakah pembayaran dari pihak perusahaan itu langsung ke bank melalui e-money yang kita bayarkan mungkin dari Mandiri terus langsung ke Mandiri atau seperti apa ya Pak? Atau ada pembagian hasil gitu. Lalu dari pembayaran oleh pengguna jalan itu apakah tetap ada tanggung jawab perusahaan itu terhadap pemerintah, Pak? Terima kasih. Mungkin berupa pajak atau seperti apa? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Saudara Hairunisa atas pertanyaannya. Kepada Bang Agung atau Pak Doni dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Hairunisa. Oke, jadi Hairunisa ya, kita bagi sebetulnya tahap pembangunan dan tahap operasi. Ya, biar clear dulu ya. Pada tahap pembangunan itu kita bagi yang visible dan nggak visible. Oke. Yang nggak visible bisa sebagian dibiayain oleh pemerintah. Nah, di mana pemerintah misalnya buat bangunnya 100, ya 30 oleh pemerintah, 70 oleh investor. Clear ya? Jadi totalnya 30. Nah, yang 70 ini juga nggak semuanya dari modal sendiri. Di mana dari 70 itu 30%-nya dari 70 dari equity dan 70% dari 70% dari 70 itu bentuk hutang. Nah, clear nggak ya? Jadi dibagi dulu ya. Ada yang kalau yang nggak visible tadi ya. Nah, kalau dia visible dari yang 100 ini seluruhnya dibiayai oleh investor. Ya. Di mana dari 100 itu pakai uang sendiri itu 30, yang 70-nya dari perbankan. Ya. Nah, itu dari sisi pembangunannya. Nah, setelah tolnya jadi dan tolnya beroperasi, maka pengguna itu membayar kepada jasa marga. Ya, di mana dana yang dikumpulkan apakah melalui elektronik, ya uangnya bentuknya flash, e-money dan lain-lain itu cuma mekanik. Uangnya masuk ke bank tapi atas rekening si investor. Jadi uangnya masuk ke investor sebetulnya. Bank itu kan cuma penyimpanan ya. Di mana uangnya itu dipakai untuk bayar kewajiban bunga dan pokok di samping operasional dari jalan tol. Jadi kita bagi seperti itu. Clear nggak? Clear, Pak. Gue mau tambahin, Gung. Cukup kayaknya Pak, lengkap tadi dari Pak Doni. Atau ada yang belum clear bisa? Mungkin sedikit follow up, tapi tetap ada tanggung jawab ke pemerintah juga nggak Pak? Mungkin terkait pembayaran pajak atau seperti apa ya Pak? Oh iya, kalau misalnya kita bayar pajak itu PBB. PBB itu yang bayar bukan, padahal asetnya bukan kita punya loh ya. Kita hanya mempunyai konsesi, tapi yang bayar pajaknya justru investor. Kenapa? Karena pemanfaatan secara komersial dilakukan oleh investor, itu dalihnya pajak. Ya, meskipun kita protes sebetulnya, orang aset punya negara kalau kita yang bayar pajak, tapi pemanfaatan ekonominya dilakukan oleh investor. Ya, nah kita juga kalau untung juga bayar PPh badan kepada pemerintah. Ya,
Nah, kemudian juga kita punya kewajiban untuk memelihara jalan. Ada kewajiban apa lagi ya, Bung ya? Ininya kepada pemerintah sebetulnya. Banyak Pak, iklan itu juga ada pajak daerahnya, retribusi daerah. Jadi pajak banyak kita dikenain juga sebetulnya. Gitu. Baik, kepada Saudari Hairunisa, apakah jawaban dari Bang Agung dan Pak Doni sudah menjawab atau ingin menanggapi lebih lanjut? Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan pertanyaan dari Saudara Theo dari Universitas Indonesia. Kepada Saudara Theo, dipersilakan untuk menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Intan, dan juga terima kasih juga kesempatannya buat Bapak Doni dan Abang Agung. Saya ingin memiliki dua pertanyaan, Pak. Biasanya itu kalau misalkan PPJT itu jangka waktu kontraknya itu berapa lama? Dan kira-kira nanti kalau misalkan pembangunannya belum selesai, misalkan ada janji atau mungkin ada beberapa masalah, itu apakah bisa diperpanjangkah PPJT tersebut? Lalu yang kedua, mengenai penunjukan langsung yang tadi sempat dijelaskan, itu apakah mereka tetap menggunakan PPJT atau dengan cara yang lain ya? Melihat kan itu PPJT yang menyiapkan itu pemerintah, jadi apakah itu langsung disediakan formatnya, jadi nanti mereka tinggal menjalankan saja atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Theo atas pertanyaannya. Kepada Bang Agung dan Pak Doni, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Theo. Nah, saya mau tanya, mau jawab dari sisi komersialnya dulu. Nanti Bang Agung jawab dari sisi legalnya ya. Jangka waktu itu sebetulnya kenapa ada jangka waktunya? Investor kan investasi yang 100 tadi. Dia mengharapkan ada keuntungan tertentu, ya. Misalnya 12% atau 15% dari yang 100 tadi, ya. Nah, dengan adanya tarif awal yang ditetapkan, kemudian setiap 2 tahun itu ada kenaikan dan proyeksi dari traffic, ketemulah IRR tadi, internal rate of return atau expected return yang diharapkan sebesar 15% tadi itu kapan sih bisa dia peroleh? Dari situlah kemudian dapat jangka waktunya itu berapa lama. Apakah 35, 36, 40, tergantung tadi, ya. Itu dari sisi komersialnya. Jadi ada unsur pengembalian pokok dan return yang diharapkan investor yang ditranslate ke dalam komponen-komponen tadi sehingga memberikan jangka waktu yang cukup untuk memberikan investor return. Kira-kira itu dari sisi ininya, ya, dari sisi komersialnya. Dari sisi legalnya mungkin Bang Agung silakan. Oke, kalau PPJT masa konsesi itu kalau di peraturan perundang-undangan dia dibatasi cappingnya maksimal 50 tahun. Tapi rata-rata 35 paling rendah ya, antara 35 sampai 50 tahun. Jadi kalau secara regulasi seperti itu, jadi di capping maksimal 50 tahun untuk masa konsesi. Tadi yang kedua, kalau soal penunjukan langsung, sebetulnya kalau penunjukan langsung tuh tetap pakai PPJT, semuanya tuh pasti tanda tangan perjanjian pengusahaan jalan tol. Nah, tadi saya akan sampaikan, jadi sebetulnya ada kondisi-kondisi tertentu yang penunjukan langsung. Misal, setelah di market sounding, ternyata yang masukin dokumen penawaran, yang pengen ikut lelang cuma satu nih. Udah diulang lagi, tetap satu lagi nih. Ya sudah kan, kita nggak punya pilihan kan, itu jadi penunjukan langsung. Nah, ketika penunjukan langsung biasanya harganya akan dinego tuh serendah mungkin sama pemerintah. Karena kan nggak ada bandingannya, nggak ada sandingannya, jadi proposal yang kita ajuin akan dinegosiasi langsung sama si pemerintah. Nah itu tetap nanti tanda tangan PPJT juga. Atau kayak penugasan utama karya sama nanti juga ada tanda tangan namanya perjanjian pengusahaan jalan tol. Secara regulasinya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Doni dan Bang Agung atas jawabannya. Kepada Saudara Theo, apakah dari jawaban dari Bang Agung dan Pak Doni sudah menjawab atau ingin menanggapi lebih lanjut? Sudah jelas, terima kasih Bapak Doni dan Abang Agung. Terima kasih Saudara Theo atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Saudari Syifa dari Universitas Indonesia untuk menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan.
Terima kasih sebelumnya moderator atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Pak Doni dan Bang Agung atas pemaparannya yang sudah sangat jelas. Tapi di sini saya terdapat satu pertanyaan. Jika dalam suatu pengadaan jalan tol, apabila terjadi default atau one prestasi dari badan usaha jalan tol, apakah jalan tol tersebut dapat diambil alih oleh bank atau lender? Terima kasih. Yang ini biar Bang Agung yang jawab. Oke, jadi di dalam PPJT diatur tuh. Jadi kalau kita cedera janji itu banyak kalau cedera janjinya dari badan usaha ya, tadi saya sudah sampaikan. Ada cedera janji di masa pengadaan tanah, masa konstruksi, masa operasi, masa pemeliharaan, sama cedera janji umum. Nah, itu makanya ada 10 lembar sendiri di PPJT itu yang ngatur cedera janjinya badan usaha. Tadi yang saya sampaikan kalau cedera janji pemerintah diatur cuma satu halaman doang, satu pasal. Nah, kalau itu cedera janji, ada step-stepnya tuh. Nanti dikasih dulu waktu perbaikan. Periodnya berapa lama? Biasanya sekitar 30 sampai 90 hari yang lama, itu beda-beda tuh. Di masa-masa tadi ya, konstruksi, ataupun di masa operasi, pengadaan tanah, dan lain-lain. Nah, setelah kita dikasih masa perbaikan nggak bisa perbaiki, nah dia punya hak untuk mutus. Nah, ketika hak untuk mutus terus masih ada utang kita ke bank, gitu ya, itu lender bank bisa step in masuk. Jadi dia bisa ambil alih jalan tolnya, atau kalau dia nggak mau ambil jalan tolnya, kan dia bisa ambil alih ya jalan tolnya, memegang konsesi tersebut, atau kalau nggak itu menunggu pemerintah melelang ulang sampai ketemu badan usaha jalan tol yang baru. Nanti utangnya itu pindah ke badan usaha jalan tol yang baru atau dilunasi langsung oleh badan usaha jalan tol yang baru pemenang lelang tersebut. Bisa dua seperti itu. Jadi tapi kalau jalan tolnya sangat bagus, pendapatannya sangat besar, ya dia bisa langsung step in aja, nggak usah nunggu kan. Jadi bisa langsung step in, ya udah dia ngambil pendapatannya dari tarif itu, dari penggunanya itu langsung. Jadi nggak usah nunggu. Tapi kalau ternyata kelayakannya biasa-biasa aja dan segala macam, ya mau nggak mau kan, nggak ada orang yang mau ngambil langsung. Dia juga mau step in langsung, takut kan, dia nggak bisa ngitungnya bener apa enggak. Ya udah dia nunggu sampai pemerintah dapetin pemenang lelang yang baru yang menggantikan kita. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bang Agung atas jawabannya. Kepada saudari Syifa, apakah jawaban dari Bang Agung sudah menjawab atau ingin menanggapi lebih lanjut? Sudah menjawab, tapi mau nanya satu pertanyaan lagi. Dipersilakan, saudari. Oke, terima kasih moderator. Terkait usaha lain pengusaha jalan tol seperti iklan dan lain-lain itu, penanggung jawabnya berarti badan usaha jalan tolnya ya Pak atau Bang? Ya benar. Jadi di dalam PPJT itu, di perjanjian kerjasama itu kita, sebetulnya di lingkup pengusahaan jalan tol memang di undang-undang juga diatur, selain kita berhak untuk memungut tol, uang tol itu, kita juga berhak memungut manfaat dari pemanfaatan ruang milik jalan tersebut untuk 3 hal itu tadi ya, iklan, utilitas, sama tempat istirahat. Gitu. Jadi sebetulnya itu kewenangan dari investor atau pemenang lelang. Jadi pemenang lelang selain ngambil duitnya dari tarif jalan tolnya untuk balik investasi, plus dia ngambil duitnya dari penempatan iklan, utilitas, sama tempat istirahat. Gitu. Dari mitra-mitra yang mau masang iklan, misalnya di jalan tol, dia harus datang ke badan usaha jalan tolnya si investor itu, gue mau masang iklan dong. Ya udah, berapa lama bikin kontrak, segala macam. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih jawabannya Bang Agung. Kepada saudari Syifa, apakah ingin menanggapi lagi? Sudah jelas. Terima kasih moderator. Terima kasih Bang Agung dan Pak Doni. Terima kasih saudari Syifa atas pertanyaannya. Selanjutnya karena waktu sesi tanya jawab masih tersisa, saya akan membuka termin kedua. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Abang Mbak dan teman-teman, apabila terdapat pertanyaan, dapat terlebih dahulu menuliskan nama, _asal universitas atau instansi melalui chatroom yang tersedia dalam platform Zoom ini. Baik, kita akan memasuki termin kedua dalam sesi tanya jawab. Pada termin kedua ini, pertama saya akan mempersilakan Saudara Danang dari FHUI untuk menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Kepada Saudara Danang, dipersilakan.
Baik, terima kasih kesempatannya buat moderator. Ya, buat mungkin kedua pembicara. Jadi based on real case gitu, mungkin ya Pak, saya pernah ada pengalaman ketika magang di semester lalu membantu menangani kasus dispute dari suatu BUMN yang menangani proyek strategis nasional, dan yang mana tentu proses ini sangat berlarut-larut dan berdampak pada mangkraknya proyek yang ditangani. Nah, pertanyaan saya mungkin melihat krusialnya proyek ini dalam hal proyek strategis nasional, apakah kontrak KPBU terkait PSN ini ada jaminan dari pemerintah untuk proyek ini harus selesai sesuai range waktu yang ditekankan dalam kontrak kerja gitu secara efektif. Karena tentu berdampak pada misalkan overtime-nya ini dapat menyebabkan mungkin cedera janji atau seperti apa gitu Pak. Terima kasih kepada Saudara Danang atas pertanyaannya. Dipersilahkan kepada Bang Agung atau Pak Doni untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Danang. Mau saya yang jawab Pak Doni? Atau Pak Doni mau jawab dulu? Sorry, boleh ulang nggak? Saya ada WA tadi ininya. Intan, pertanyaannya apa tadi Intan? Dipersilakan kepada Saudara Danang untuk memberikan pertanyaannya. Iya, Pak, mohon izin. Jadi, melihat krusialnya proyek strategis nasional ini, apakah kontrak KPBU terkait PSN itu ada jaminan dari pemerintah untuk harus selesai sesuai range waktu yang ditekankan dalam kontrak kerja secara efektif gitu, Pak? Jadi, ya sebetulnya karena PSN ini kan proyek strategis nasional, ya, untuk kepentingan negara sebetulnya. Diundanglah investor, ya. Mestinya investor tidak menanggung risiko rugi, ya, karena nanti ini kan sistemnya BOT, Build, Operate, and Transfer. Pada saat nanti ditransfer itu jadi milik negara, ya. Ya mungkin dari sisi tadi Bang Agung sampaikan juga imbalance antara risiko nih, ya, right and obligation nih, kalau di-link sama pemerintah juga kadang-kadang juga nggak balance nih, dimana mestinya hak dan kewajibannya lebih balance sehingga investor diberi jaminan pokoknya kembali dan dapat return sesuai dengan jangka waktu. Idealnya seperti itu. Dan juga kita challenging untuk mengundang investor asing karena dari sisi legal mereka open nih atas risk itu sebetulnya, ya. Nah, ini yang kita lihat. Sementara PSN itu ya sesuai dengan targetnya, tapi apakah ada investor yang mau bersedia membangun? Nah, itu juga banyak faktor. Ya, ketersediaannya investor. Yang kedua, apakah lahan bisa dibebaskan tepat waktu? Apakah konstruksi bisa dilakukan tepat waktu? Kadang-kadang kita juga dealing sama cuaca, kenaikan harga, dan lain-lain. Jadi banyak faktor sebetulnya. Target sih ada, ya, tapi tergantung ininya. Tapi dari sisi risiko, mestinya ada jaminan idealnya. Tapi ya legal framework kita tidak terdapat jaminan. Mungkin Agung bisa nambahin. Ya, nambahin yang tadi Pak Doni sampaikan sebetulnya gini. Jadi kalau itu proyek strategis nasional, sebetulnya kan pemerintah berkepentingan agar proyek itu jalan tuh ya, terbangun. Tinggal sebetulnya kalau case per case dilihat masalahnya nih. Sebetulnya masalahnya ada di kewajiban pemerintahnya atau ada di masalahnya di kewajiban BUJT-nya atau investornya nih yang nggak mampu. Kalau selama ini dari case yang kami alami ada beberapa nih. Pertama adalah ada kewajiban pemerintah yang mereka agak kesulitan untuk bisa dipenuhi, terutama pembebasan lahan. Ada banyak lahan tuh yang pembebasannya walaupun udah pakai undang-undang nomor 2 tetap aja lama dan sulit tuh. Gitu. Itu biasanya nanti pemerintah akan ikut campur tuh. Jadi semuanya akan ikut membantu dari pusat misalnya ya, kementerian lembaga pusat akan turun tangan misalnya proyek di daerah, dia akan turun langsung ketemu sama kepala daerahnya, gubernur, bupati, wali kota, semuanya pasti akan dikerahkan untuk bisa mempercepat penyelesaian kewajiban pemerintah terkait pengadaan tanah. Nah yang kedua, kalau masalahnya di investor, misalnya investornya nggak punya duit atau apapun itulah ya, nanti juga pemerintah pasti juga akan concern terhadap hal itu. Dia mungkin akan membuat skenario alternatif, misalnya pendanaan atau misalnya mencari investor lain itu yang bisa menggantikan sebelum itu. Cuman kalau dari jaminan pemerintah sih, memang yang tadi Pak Doni sampaikan, kita tuh kalau di proyek jalan tol kita secara inflasi sama traffic
lalu lintas dan pendapatan tolnya itu nggak dijamin. Cuman yang dapat jaminan pemerintah itu sebetulnya ada tuh kalau terkait keterlambatan pengadaan tanah. Kalau pemerintah ada sesuai jadwal tapi dia terlambat ngasih tanahnya sehingga pembangunan nggak sesuai, nah itu ada tuh bisa tunai. Kalau di bawah 6 bulan, kalau di atas 6 bulan dia nggak diganti tunai, tapi melalui perpanjangan masa konsesi ataupun melalui tarifnya. Sebetulnya hanya itu aja sih sebetulnya. Ada jaminan pemerintah tuh dari segi itu aja. Gimana Danang, ada lagi yang mau tanya nggak? Baik, terima kasih Bang dan Pak Doni. Cuma mungkin berarti jaminan ini tuh di luar traffic dan inflasi ini berarti nggak tetap ada treatment khusus terhadap PSN ini gitu ya Bang dari pemerintah kepada badan usaha jalan tol apa namanya yang tadi menangani PSN ini gitu Pak? Treatment tuh pasti ada. Pokoknya kalau sekarang kan memang ada dibentuk badan usaha milik negara memang yang khusus untuk penjaminan infrastruktur itu kan, yang PI tadi saya bilang. Itu memang dia sebetulnya tugasnya adalah menjamin kewajiban pemerintah apabila pemerintah lalai itu atas kewajibannya di perjanjian KPBU. Pemerintah kan tadi saya sudah sampaikan dia punya banyak kewajiban tuh ya di KPBU. Satu, menyediakan lahan sesuai dengan waktunya. Terus juga kalau di jalan tol itu dia harus menetapkan tarif itu juga sesuai pada waktunya. Terus juga apalagi ya, ada beberapa hal. Nah, itu kalau pemerintah lalai, itu biasanya ada mekanisme kompensasi. Kompensasinya itu bisa dalam bentuk tunai ataupun perpanjangan masa konsesi atau penyesuaian tarif. Nah, itu nanti kalau dia lalai, yang akan bayar nanti PT Penjaminan Infrastruktur itu. Misalnya tadi terlambat tanah nih, misalnya tanah hari ini udah harus diselesaikan semua, tapi ternyata di lapangan susah dibebasin, ya udah hitungannya ada tuh per hari kali berapa gitu. Tapi kalau lebih dari 6 bulan, digantinya malah nggak tunai. Itu yang sebetulnya beberapa investor asing agak keberatan, karena sebetulnya kena ke cash flow-nya perusahaan itu gitu. Terus juga ada perubahan hukum misalnya, pemerintah tuh juga memberikan jaminan bahwa dia akan memberikan kompensasi tapi bukan tunai. Misal tiba-tiba hukumnya ngatur kita harus bangun pakai ini gitu ya. Terus ternyata enggak gitu ya, bikin bangunnya misalnya cuma 2 meter gitu lebar jalan tol bahu, ternyata harus dibangun 10 meter. Itu kan berarti ada tambahan kos. Nah, itu biasanya akan dikompensasi juga. Itu sih Dana. Baik, terima kasih banyak Bang Agung dan Pak Doni. Cukup jelas. Baik, terima kasih Saudara Danang atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bang Agung dan Pak Doni atas jawabannya. Selanjutnya saya akan mempersilakan Saudari Melinda dari Universitas Indonesia untuk menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Pak Doni dan Bang Agung atas pemaparan materinya yang sangat jelas. Saya ingin bertanya, tadi di salah satu slide milik Bang Agung, kalau tidak salah disebutkan mengenai Green Toll Road. Dan di situ juga ada disinggung sedikit mengenai energy management. Saya ingin bertanya, apa sih maksud dari energy management itu sendiri dan contohnya seperti apa ya Bang? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Melinda atas pertanyaannya. Kepada Bang Agung dan Pak Doni, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan Saudari Melinda. Oke, Green Toll Road itu sebetulnya ada kebutuhan ya sekarang sebetulnya kita ini perusahaan jalan tol dituntut untuk juga bisa peduli lah terhadap lingkungan. Jadi kita harus menyediakan ya ruang milik jalan itu nggak semuanya untuk usaha iklan, utilitas ataupun tempat istirahat. Jadi juga kita bukan dipaksa juga sih dituntut lah ya untuk bisa memberikan penghijauan juga, memberikan berkontribusi lah terhadap penghijauan dan segala macam. Nah, kita juga mengembangkan juga yang namanya tadi penggunaan teknologi itu di jalan tol. Kita nggak semuanya membebankan sama energi kelistrikan langsung dari PLN, tapi kita juga mengupayakan menggunakan panel surya itu memanfaatkan lebar jalan tol yang besar itu
Jadi kita memanfaatkan lampu-lampu jalan tol itu yang di tengah itu, kita taruh panel surya di atasnya untuk bisa lebih menghemat energi. Jadi kita nggak menggunakan listrik dari PLN. Dan juga kita juga biasanya nih ya, selalu kejadian setiap mudik lebaran, tapi sekarang kan mudik dilarang. Setiap kali mudik lebaran, tempat istirahat itu pasti penuh dengan sampah. Orang-orang makan, bukan di tempat makannya tapi duduk, gelar tikar, buang sampah sembarangan dan segala macam. Nah, kita sekarang lagi program juga untuk bisa mendaur ulang semua sampah plastik tersebut. Jadi di tempat istirahat lagi kita upayakan juga untuk program mendaur ulang sampah tersebut sehingga kita nggak mencemari lingkungan. Jadi sekarang ini kita lagi program ke arah sana sebetulnya. Itu mungkin. Baik, terima kasih jawabannya Bang Agung. Kepada Saudari Melinda, apakah sudah menjawab atau ingin menanggapi lebih lanjut? Saya mungkin ingin bertanya sedikit lagi. Jadi itu apakah merupakan sebuah kewajiban bagi pengusaha jalan tol untuk melakukan energy management dan waste management itu, atau mungkin inisiatif saja? Sebetulnya kalau kewajiban ada ya di di dalam PPJT itu kita wajib menjaga selalu kebersihan dan kenyamanan lah. Kita harus memastikan kebersihan dan kenyamanan. Tapi kalau terkait pengelolaan energi sama penghijauan, green toll road itu nggak masuk dalam standar pelayanan minimal. Tapi ini kayak moral hazard kita aja sebagai badan usaha jalan tol untuk bisa membantu pemerintah dunia dalam program penghijauan ini sih, dan pengurangan sampah tersebut. Itu aja sih sebetulnya. Baik, terima kasih jawabannya Bang Agung. Kepada Saudari Melinda, apakah ingin menanggapi lebih lanjut? Baik, sudah jelas. Terima kasih Bang Agung. Terima kasih Saudari Melinda atas pertanyaannya. Terakhir, saya akan mempersilakan Saudara Lazuardi Tarik dari UNPAD untuk menyalakan mikrofon dan mengajukan pertanyaan. Kepada Saudari Lazuardi, dipersilakan. Oke. Terima kasih moderator. Selamat pagi Pak Doni dan Bang Agung. Saya ingin bertanya berkaitan dengan pembiayaan dari pembangunan jalan tol, khususnya pembiayaan menggunakan DINFRA. Sebenarnya pembiayaan menggunakan metode DINFRA ini seberapa signifikan sih Pak dalam pembiayaan suatu pembangunan jalan tol? Kemudian apakah pembiayaan melalui DINFRA ini sebenarnya bisa dalam menggantikan peran badan usaha dalam pelelangan ini, karena kan dalam DINFRA kan nantinya jasa marga akan berhubungan langsung mungkin dengan manajer investasinya untuk menerbitkan DINFRA tersebut. Mungkin seperti itu pertanyaan saya, Pak. Oke, jadi DINFRA itu atau dana investasi infrastruktur. Mungkin lengkapnya dana investasi untuk pembangunan infrastruktur. Jadi ini dikelola oleh sebuah fund manager, di Indonesia disebut dengan manajer investasi under OJK regulation, tapi bentuk-bentuk lainnya bisa macam-macam. Nah, DINFRA ini under OJK regulation sebetulnya, keluar tahun 2017 mungkin ya, dan jasa marga yang pertama menggunakan. Karena ini khusus untuk pembangunan jalan tol, maka mendapat kemudahan dari OJK, ya. Tapi spesifik untuk infrastruktur sebetulnya. Nah, kemampuan seperti apa tergantung investor yang masuk seberapa besar. Dalam kasus jasa marga, bukan cuma investor domestik, tapi investor internasional juga partisipasi. Jadi kapasitasnya besar sebetulnya, ya. Cuman satu hal lagi bahwa itu baru dari sisi fund, ya. Bentuk lain pendanaan equity, jadi nggak mesti yang punya modal gitu masukin duit sendiri, bisa sebagian ngundang investor, apakah langsung investor masuk atau melalui fund seperti DINFRA tadi, ya kan? Tapi kan bangun tol nggak cuma punya modal, mesti punya expertise juga. Makanya yang bisa membangun itu adalah yang mempunyai kemampuan atau pengalaman dan kapasitas dalam pembangunan dan pengoperasian jalan tol, atau disebut dengan badan usaha jalan tol. Jadi nggak mesti punya duit bisa bangun, ya.
karena membangun dan mengoperasikan jalan tol itu juga perlu disiplin ilmu sendiri juga, ya. Kita juga tahu bahwa dulu pernah ada kasus Brexit sebetulnya, ya, atau kasus-kasus lainnya yang setelah dibangun ditinggal aja, misalnya begitu, ya. Sehingga terjadilah kemacetan yang luar biasa. Jadi perlu ada kemampuan untuk membangun dan mengoperasikannya juga, gitu, Lazuardi. Tapi fund ini diperlukan untuk sumber alternatif dalam membiayain infrastruktur, juga termasuk tol, baik berupa equity maupun hutang. Agung, ada mau tambahin, Agung? Cukup, Pak. Baik, terima kasih jawabannya Bang Agung dan Pak Doni. Kepada Saudara Lazuardi, apakah ingin menanggapi atau sudah menjawab? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Doni dan Bang Agung atas jawabannya, dan terima kasih kepada Saudara Lazuardi atas pertanyaannya. Dikarenakan waktu sesi tanya jawab sudah habis, kami akan menutup sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih kepada Bapak Doni dan Bang Agung atas pemaparan materinya dan jawaban atas pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh para peserta. Dengan selesainya sesi tanya jawab kali ini, menandakan pula kita telah sampai di penghujung pemaparan materi pada hari ini. Saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Doni dan Bang Agung, yaitu bahwa Public-Private Partnership atau kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. KPBU sendiri hadir sebagai solusi dari adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur. Pihak yang terlibat dalam KPBU adalah pemerintah dan badan usaha. Sementara itu, objek dalam pelaksanaan KPBU adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial seperti yang diatur dalam Pasal 5 Perpres 38 tahun 2015 yang salah satunya adalah jalan tol. Tata cara dari pelaksanaan KPBU sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap penyiapan, serta tahap transaksi. Selanjutnya, untuk mendapatkan konsesi pengerjaan proyek jalan tol bisa dilakukan dengan proses lelang atau akuisisi, dan terkait dengan pendanaan proyek jalan tol bisa dilakukan dengan metode kredit sindikasi, sovereign wealth fund, financial close, sampai dengan metode kontraktor pre-financing. Lebih lanjut, dalam hal pengoperasian jalan tol, ditentukan tarif awal yang dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi yang diatur lebih lanjut dalam PP nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol. Kemudian dalam hal bisnis jalan tol, terdapat beberapa tantangan seperti mengenai pembebasan tanah. Tantangannya yaitu ketidaksepakatan harga pembebasan tanah dan kepemilikan ganda atas sertifikat tanah. Mengenai masalah konstruksi, tantangannya yaitu seperti keterlambatan konstruksi dan kenaikan biaya konstruksi. Sedangkan mengenai permasalahan operasi, tantangannya berupa proyeksi yang tidak sesuai dengan bisnis plan. Dalam hal berakhirnya masa konsesi jalan tol, dilakukan dengan cara Badan Pengusahaan Jalan Tol mengambil alih dan merekomendasikan pengoperasian selanjutnya kepada Menteri PUPR, dan berdasarkan rekomendasi tersebut, Menteri dapat menetapkan apakah jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dapat diubah menjadi jalan umum atau jalan tersebut tetap dioperasikan sebagai jalan tol, tetapi tarif jalan tol akan disesuaikan dengan kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan sehingga tarifnya akan dapat menjadi lebih murah. Demikian kesimpulan dari saya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Doni Arsal SE selaku Direktur Keuangan PT Jasa Marga Persero Tbk, serta Bang Agung SHLLM selaku Legal and Compliance Group Head di PT Jasa Marga Persero Tbk atas pemaparan materi yang sangat baik dan dapat menambah ilmu bagi kita semua. Akhir kata, saya Intan Dinia Rizky memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam berjalannya pemaparan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya. Kepada MC dipersilakan. Terima kasih kepada Mbak Intan selaku moderator yang telah memandu sesi pemaparan materi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Doni Arsal SE dan Bang Agung Laksana Pranata SHLLM selaku pembicara yang telah berbagi pengetahuan kepada kita semua.
Selanjutnya, akan ada pengumuman Best Participant bagi peserta yang telah aktif selama berjalannya acara hari ini. Ya, pastinya tidak sabar ya teman-teman untuk dapat dinobatkan sebagai Best Participant. Maka dari itu langsung saja, Best Participant pada Banking and Finance on Course 2021 jatuh kepada selamat kepada Bang Danang Wahyu Dwinanto yang telah menjadi Best Participant pada Banking and Finance on Course 2021. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta dalam rangkaian acara Banking and Finance on Course 2021. Tidak terasa, kita telah sampai di penghujung acara Day 1 Banking and Finance on Course 2021. Namun sebelum mengakhiri sesi, kami akan melakukan sesi dokumentasi dengan fitur screen capture yang akan dipandu oleh divisi dokumentasi. Maka daripada itu, kepada divisi dokumentasi dipersilakan. Terima kasih MC. Baik Bapak, Abang, Mbak, dan teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan memandu sesi dokumentasi yang akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Untuk Mbak, Abang, dan teman-teman dan Bapak sekalian, dipersilakan untuk on kamera semuanya. Kita mulai saja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Bagi yang belum menyalakan kamera, silakan untuk menyalakan kamera. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih, MC. Baik, terima kasih kepada divisi dokumentasi. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berkenan untuk ikut serta dalam acara pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia Banking and Finance on Course 2021 memohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada acara hari ini dapat berguna bagi kehidupan perkuliahan maupun kehidupan di masa yang akan datang. Kiranya ini saja, sampai jumpa pada Day 2 Banking and Finance on Course esok hari yang akan diselenggarakan pada pukul 9 hingga 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, saya Aditya Fadil Abisena selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam, pamit ya semua, makasih. Ya, thank you semuanya. Pamit.